Bab 3951, Ye Chen Feng dari alam duniawi. Duan Lingtian menatap Ye Chen Feng, Penatua Ascension, dengan bingung ketika dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Zhen Ping Fan sebelumnya. Duan Lingtian, Anda telah memberikan hadiah besar untuk sekte yang murni kami. Misuan dianggap sebagai hadiah besar untuk sekte yang murni. Duan Lingtian bahkan lebih bingung. Bagaimana mungkin anggota klan Pantom yang tidak penting, yang hanya seorang dewa-dewa perantara, dapat menguntungkan sekte yang murni peringkat kaisar. Dia tidak berpikir mereka ingin menggunakan misuan sebagai jiwa artefak karena anggota klan Pantom hanya bisa menjadi jiwa artefak surgawi, bukan artefak surgawi. Kekuatan artefak surgawi terlalu kuat sehingga akan menghancurkan jiwa mereka. Sedikit kegembiraan melintas di mata Ye Chen Feng setelah menerima konfirmasi Duan Lingtian. Ketegangan dalam suaranya mereda saat dia berkata, Duan Lingtian, bagi kebanyakan orang di sini, anggota klan Pantom, atau bahkan seluruh klan Pantom, tidak signifikan. Hal ini juga berlaku untuk saya. Namun, anggota klan Pantom yang telah kehilangan tubuh yang sempurna untuk dimiliki sangat penting bagi faksi saya. Faksi kami memiliki teknik unik untuk membangkitkan jiwa pedang dewa. Seorang Lord of Gods dari klan Pantom, yang telah kehilangan tubuh yang sempurna, akan dapat membantu jiwa yang tidak lengkap dalam pedang divine saya. Aku tidak akan berguna baginya jika dia masih memiliki tubuh yang sempurna. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku bisa menggunakannya untuk memelihara jiwa pedang suciku dan mengubahnya menjadi jiwa yang utuh. Ye Chen Feng hampir tidak bisa menahan kegembiraannya mendekati akhir kata-katanya. Zhen Yunfeng dan Zhen Ping Fan tampaknya tidak terkejut sama sekali. Jelas, mereka sudah lama tahu tentang masalah ini. Adapun Duan Lingtian, dia tidak hanya terkejut, tetapi juga kagum. Jiwa yang tidak lengkap dalam pedang surgawi Ye Chen Feng akan lengkap jika bisa menyerap misuan menggunakan teknik unik faksi pedang tersembunyi untuk membangkitkan jiwa pedang. Setelah jiwanya selesai, pedang surgawi Ye Chen Feng akan setara dengan pedang indah 7 lubang Duan Lingtian. Selain itu, dengan basis kultivasi Ye Chen Feng, dia akan dapat menggunakan pedang dengan lebih baik. Tidak disangka faksi pedang tersembunyi memiliki teknik yang begitu unik. Dunia ini luas dan penuh kejutan. Pada saat ini, Ye Chen Feng berkata, Duan Lingtian, jika Anda membantu menemukan anggota klan Pantom itu, saya, Ye Chen Feng, faksi pedang tersembunyi, dan sekte yang murni akan berhutang budi kepada Anda masing-masing. Ini berarti aku akan berhutang 3 kali padamu. Duan Lingtian ingin membunuh misuan sejak awal. Itu adalah bonus tambahan baginya untuk memberikan misuan kepada Ye Chen Feng dan mendapatkan 3 bantuan. Namun, sebelum dia setuju, dia perlu memverifikasi satu hal. Dia bertanya, Elder Ye, setelah itu anggota klan Pantom telah disempurnakan dan digunakan untuk memelihara jiwa pedangmu. Akankah ingatan dan kesadarannya menyatu dengan jiwa pedangmu? Ye Chen Feng tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Dia akan sepenuhnya diserap oleh jiwa pedang suciku. Meskipun jiwa pedang saya tidak lengkap, itu sudah mendapatkan kesadaran. Dengan kekuatannya, ia akan mampu menyerap sepenuhnya anggota klan Pantom itu. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil mempertahankan kesadarannya, dia tetap harus mematuhiku. Karenanya, Anda tidak perlu khawatir dia menyakiti Anda. Duan Lingtian tersenyum malu-malu ketika dia menyadari Ye Chen Feng telah melihat melalui pikirannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Ye, apakah Anda berencana untuk pergi ke alam bawah bersama saya? Ye Chen mengangguk. Meskipun jalur spasial antara alam Devata dan alam dewa ditutup, aku bisa mengikutimu menggunakan Destruction Divine Shuttle. Duan Lingtian ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, Penatua Ye, tentu saja saya tidak perlu khawatir tentang apapun dengan Anda di sekitar. Namun, berdasarkan apa yang saya tahu, penduduk asli alam dewa akan ditekan kekuatannya ketika mereka pergi ke alam Devata, kan? Duan Lingtian telah mendengar tentang ini dari Feng Qing yang di masa lalu. Di masa lalu, pelayan dari klan Yun telah mendorong Feng Qing yang ke neraka Asura, tapi dia tidak bisa membunuh Feng Qing yang. Itu karena kekuatannya sangat tertahan di alam Devata. Kalau tidak, bahkan jika dia hanya seorang pelayan, bagaimana mungkin seseorang dari klan yang begitu kuat di tanah persembahan surgawi tidak dapat membunuh seorang celestial dari alam Devata? Dikatakan bahwa Realms of Gods adalah dunia kecil dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Penduduk asli alam dewa adalah keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi.
Karena aturan yang diberlakukan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, kekuatan penduduk asli dari alam dewa akan tertahan ketika mereka pergi ke alam yang lebih rendah. Ini tidak berlaku untuk alam dewa lainnya, yang merupakan dunia kecil dari pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya. Aturan ini dibuat oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk mencegah penduduk asli dari alam dewa mendatangkan malapetaka di alam bawah. Bagaimanapun, banyak dari generasi sebelumnya dari pembangkit tenaga listrik tertinggi berasal dari alam bawah. Itu wajar bagi mereka untuk melindungi tempat dari mana mereka berasal. Sebelum Ye Chen Feng menjawab, Zhen Pingfan tiba-tiba tertawa. Duan Lingtian berbalik untuk melihat Zhen Pingfan dengan bingung. Ketika tawa Zhen Pingfan mereda, dia berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang berasal dari alam yang lebih rendah? Realisasi segera muncul di Duan Lingtian. Dia bertanya pada Ye Chen Feng, terkejut, Elder Ye, kamu dari alam Devata. Tepatnya, saya berasal dari dunia biasa, kata Ye Chen Feng. Duan Lingtian terkejut. Dia tahu betapa sulitnya bagi seseorang dari dunia biasa untuk menjadi kaisar dewa. Duan Lingtian, jika saya tidak salah, Anda bukan dari alam Devata, kan? Anda seharusnya berasal dari dunia biasa juga, kata Ye Chen Feng. Penatua Ye, mengapa kamu mengatakan itu? Duan Lingtian dikejutkan oleh Ye Chen Feng lagi. Ye Chen Feng menjawab sambil tersenyum, saya melihat rekaman Anda membunuh dua dewa menengah di Sekte Naga Terbang. Terlepas dari basis kultivasi Anda sangat tenang. Jelas bahwa Anda telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Dalam hal ini, beberapa kaisar dewa biasa bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Jika tebakan saya benar, untuk menjadi begitu berpengalaman, Anda tidak berasal dari alam Devata, tetapi alam duniawi. Duan Lingtian mengangguk. Betul sekali. Saya berasal dari alam duniawi yang disebut alam provinsi Sein dan alam Yan Huang. Duan Lingtian menamai dua alam duniawi karena dia ingin melihat apakah Ye Chen Feng berasal dari salah satu dari dua alam duniawi. Jika mereka berasal dari alam duniawi yang sama, mungkin, Ye Chen Feng akan menjaganya di masa depan. Ye Chen Feng berkata, terkejut, saya tidak menyangka Anda berasal dari alam Yan Huang. Pendiri sekte kami dikatakan berasal dari sekte yang murni. Zhen Yunfeng dan Zhen Pingfan juga terkejut bahwa Duan Lingtian berasal dari alam duniawi yang sama dengan pendiri sekte yang murni. Sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian, dan dia bertanya, apakah nama keluarga pendiri Liu? Ye Chen Feng mengangguk. Dia terkejut bahwa Duan Lingtian tahu ini. Ya, pernahkah Anda mendengar tentang pendiri kami? Duan Lingtian tersenyum dan berkata, di alam Yan Huang, ada legenda tentang seorang pria yang memiliki julukan pure yang nobleman. Namanya Liu Dongbin. Mata Zhen Yunfeng berbinar. Itu nama pendiri kami. Saya tidak berharap rekrutan baru di sekte kami datang dari dunia biasa yang sama dengan pendiri kami. Terlebih lagi, kamu sangat luar biasa sehingga semua orang menaruh harapan besar padamu selama pesta 7 rumah. Apakah ini berkah dari pendiri kita? Zhen Pingfan dan Ye Chen Feng tersenyum dan mengangguk. Duan Lingtian juga terkejut bahwa dia memiliki hubungan dengan pendiri sekte yang murni. Sama seperti di alam dewata, ada banyak tokoh legendaris kuno di bumi yang juga ada di alam dewa. Dengan ini, hubungan Duan Lingtian dengan dua sesepuh Ascension meningkat. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, Penatua Ye, apakah Anda berencana untuk pergi ke alam bawah dengan tubuh asli Anda atau seorang doppelganger? Bab 3952, membawa Kaisar para Dewa kembali ke alam Devata. Menurut pendapat Duan Lingtian, ada perbedaan antara Ye Chen Feng pergi ke alam bawah dan Ye Chen Feng mengirim doppelgangernya ke alam bawah. Jika Ye Chen Feng mengirim doppelgangernya, doppelganger itu harus membawa pedang sucinya yang menonjol ke alam bawah atau memikirkan cara untuk menangkap misuan kembali ke sekte yang murni. Tidak peduli apa, doppelganger harus kembali ke sekte yang murni dan tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, Duan Lingtian mungkin tidak dapat membawa misuan kembali ke sekte yang murni. Jika Ye Chen Feng pergi ke alam bawah dengan tubuh aslinya, tidak akan ada masalah sama sekali. Lagi pula, bahkan jika Ye Chen Feng dipindahkan ke alam dewa lain, dia akan dapat menemukan cara untuk kembali ke sekte yang murni di tanah energi yang mendalam. Ketika Duan Lingtian berada di klan Linghu, Linghu Renjie telah memberitahunya bahwa Linghu Renfeng, seorang kaisar para dewa,
kembali ke tanah energi mendalam dari tanah persembahan surgawi melalui medan pertempuran alam. Meskipun pangkalan di Realm Battlefield dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, mereka dihubungkan oleh jalur spasial. Meskipun itu tidak mudah, dengan beberapa usaha, Kaisar Dewa dan mereka yang lebih kuat dapat menemukan cara untuk kembali ke alam dewa yang mereka tuju dengan pergi ke pangkalan melalui lorong spasial. Mereka yang lebih lemah hanya bisa bertanya-tanya dan bergantung pada keberuntungan mereka. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku akan pergi dengan tubuhku yang sebenarnya. Saya tidak sepenuhnya percaya diri untuk mengirim doppelganger saya. Jika aku pergi, aku masih bisa kembali sebelum pesta 7 rumah meskipun aku sangat tidak beruntung. Zhen Yunfeng menatap Ye Chen Feng dan berkata, meski begitu, kamu tidak boleh gegabah. Ada banyak kaisar dewa tingkat lanjut di medan perang alam, dan ada juga dewa tertinggi. Jika Anda bertemu dengan mereka, Anda harus memberitahu mereka tentang asal Anda dan menjelaskan bagaimana mereka tidak akan mendapatkan poin perang bahkan jika mereka membunuh Anda. Ye Chen Feng tersenyum kecut sambil berkata, Kakak senior Zhen, Anda tidak perlu mengingatkan saya seperti saya masih kecil. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya masih memiliki umur panjang untuk hidup. Jangan lupa bahwa saya melewati kesengsaraan surgawi saya sebelumnya hanya dengan serangan pedang saya. Aku bahkan tidak menggunakan pedang suciku. Zhen Yunfeng menyeringai sebelum dia berpura-pura marah dan berkata, pergilah. Berhentilah pamer di depanku, dasar bocah. Zhen Pingfan tertawa ketika melihat Duan Lingtian menatap ayahnya dan Ye Chen Feng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menjelaskan melalui transmisi suara, Duan Lingtian, paman muda Ye sebenarnya lebih muda dari saya. Dia secara luas diakui sebagai keajaiban nomor 1 sekte dalam 100.000 tahun terakhir. Jika Anda berada di peringkat 10 besar selama pesta 7 rumah, 2 kaisar dewa tingkat menengah dari sekte kami akan diberi kesempatan untuk menerobos dan menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Tidak diragukan lagi, paman muda Ye pasti akan dipilih. Adapun kandidat lainnya, kemungkinan akan diputuskan melalui kompetisi di antara sesepuh Ascension. Petik 2. Duan Lingtian terkejut lagi ketika dia menemukan bahwa Ye Chen Feng, yang juga berasal dari dunia biasa, adalah seorang jenius yang menantang surga. Fakta bahwa Ye Chen Feng tidak harus bersaing dengan sesepuh Ascension lainnya untuk kesempatan menerobos dan menjadi kaisar dewa yang maju berarti bahwa sekte yang murni mengakui kemampuan dan bakatnya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, Penatua Ye, kapan kamu bisa pergi? Saya harus mendapatkan 2 Destruction Divine Shuttles terlebih dahulu, kata Ye Chen Feng, saya jarang pergi ke alam bawah sehingga saya tidak memiliki Destruction Divine Shuttles milik saya. Sekarang setelah lorong spasial ditutup, permintaan untuk Destruction Divine Shuttles tinggi. Jika saya tahu apa yang saya ketahui sekarang, saya akan membeli banyak dari mereka sehingga saya tidak perlu kembali melalui Realm Battlefield. Yang dimaksud Ye Chen Feng adalah jika dia memiliki banyak Destruction Divine Shuttles, dia bisa melakukan perjalanan bolak-balik dengan bebas sampai dia dikirim ke tanah energi yang mendalam. Bagaimanapun, hanya ada 20 alam dewa. Elder Ye, saya akan segera menerima beberapa Destruction Divine Shuttles. Saya bisa memberi Anda satu ketika saya menerimanya, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Lagi pula, Destruction Divine Shuttle bukanlah apa-apa untuk ditukar dengan Kaisar Dewa yang menemaninya. Doppelganger Duan Lingtian tidak bisa berbuat banyak pada Misuan. Karena Ye Chen Feng ingin menggunakan Misuan untuk memelihara jiwa pedangnya, dia harus mengalahkan Misuan terlebih dahulu. Dengan ini, Duan Lingtian tidak akan kesulitan berurusan dengan Misuan. Aku ingin tahu seperti apa reaksi Misuan ketika dia mengetahui aku membawa Kaisar Dewa untuk menghadapinya. Tidak peduli apa, itu pasti akan menghibur, pikir Duan Lingtian sambil tersenyum. Baiklah, kata Ye Chen Feng sambil mengangguk. Kemudian, dia bertukar mutiara jiwa dengan Duan Lingtian dan menambahkan, kirimkan saya pesan ketika Anda siap untuk berangkat. Jika Anda memiliki masalah di sekte, Anda juga dapat menghubungi saya. Saya akan membantu Anda selama Anda tidak salah. Jika tidak ada Penatua Ascension yang terlibat, saya dapat membantu bahkan jika Anda salah. Meskipun kata-kata Ye Chen Feng pada akhirnya tampak tidak bertanggung jawab, dia hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena penilaiannya mengatakan kepadanya bahwa Duan Lingtian bukanlah orang yang akan menempatkannya dalam posisi yang sulit. Bagaimanapun, sekte yang murni telah menyelidiki waktu Duan Lingtian di tanah energi yang mendalam.
Dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu kepada orang bodoh yang impulsif sama sekali bahkan jika dia benar-benar ingin menyelesaikan jiwa pedang dari pedang sucinya. Terima kasih, Penatua Ye, kata Duan Lingtian. Dengan ini, dia tahu dia telah mendapatkan sekutu kuat lainnya di sekte yang murni. Datang dan kunjungi faksi pedang tersembunyi saat kamu bebas. Sebagian besar murid di sana juga berasal dari alam bawah, kata Ye Chen Feng. Saya yakin Anda akan memiliki banyak topik yang sama dengan mereka. Saya pasti akan mengunjungi faksi pedang tersembunyi di masa depan, jawab Duan Lingtian. Kata-kata ini tidak asal-asalan. Dia agak bersemangat untuk mengunjungi faksi pedang tersembunyi. Siapa yang tahu jika dia akan mendapatkan lebih banyak sekutu. Dia telah mendengar bahwa faksi pedang tersembunyi juga memiliki dua tetua nirvanik. Sebulan kemudian, Doppelganger Duan Lingtian dan Ye Chen Feng berangkat ke alam bawah dalam dua Destruction Divine Shuttles yang berbeda pada saat yang sama. Karena Destruction Divine Shuttle hanya bisa menampung satu orang, mereka hanya bisa melakukan ini. Akibatnya, mereka berakhir di tempat yang berbeda. Sebelum pergi, Duan Lingtian menyuruh Ye Chen Feng untuk bertemu di Istana Surgawi Soliter Destructive Heaven. Karena hanya ada 81 alam Devata, tidak akan sulit untuk menemukan Soliter Destructive Heaven. Setelah Ye Chen Feng menjawab, keduanya memobilisasi Destruction Divine Shuttles pada waktu yang hampir bersamaan. Hanya dalam sekejap mata, kembaran Duan Lingtian dan Ye Chen Feng menghilang ke udara. Tanah Orang Mati adalah salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Di antara 7 tempat, Tanah Orang Mati adalah yang paling tidak berbahaya. Untuk alasan ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat dari alam Devata akan datang ke sini untuk menangkap entitas seperti jiwa sehingga mereka dapat mengubahnya menjadi jiwa artefak untuk senjata surgawi mereka yang menonjol. Secara alami, Tanah Orang Mati, sebagai salah satu dari 7 tempat paling mematikan, bukannya tanpa bahaya meskipun tidak berbahaya seperti neraka Asura. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak beruntung yang bertemu dengan entitas seperti jiwa yang kuat di sana dan mati di sana. Di bagian yang lebih dalam dari Tanah Orang Mati, ada pegunungan berdarah yang tidak berani didekati oleh pembangkit tenaga listrik dari alam Devata. Gunung-gunung bertebaran di mana-mana tanpa rima atau alasan. Ada sekelompok besar makhluk yang tinggal di sini. Mereka adalah salah satu dari sedikit makhluk yang memiliki tubuh fisik di Tanah Orang Mati. Bentuk mereka samar-samar humanoid. Beberapa dari mereka tampak seperti alien yang digambarkan oleh manusia di bumi. Ada sebuah rumah besar yang diukir di sisi gunung berdarah yang besar. Di salah satu ruangan, seorang pemuda tampan duduk bersila sambil bergumam pada dirinya sendiri, Feng Qingyang, kamu harus tahu percuma mencoba melawanku. Bab 3953, Manusia atau Hantu. Ekspresi bengkok di wajah tampan itu tiba-tiba mereda saat dia berkata, aku tidak menyerah. Setelah itu, ekspresi bengkok muncul lagi saat dia berkata, Feng Qingyang, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah Anda pikir saya tidak menyadari bahwa jiwa Anda semakin kuat? Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari saya setelah menjadi Lord of Gods? Betapa naifnya. Apakah Anda pikir itu sangat mudah? Saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa jiwa Anda telah berhenti tumbuh lebih kuat, bukan? Apakah Anda pikir itu hambatan? Ekspresi seram dan bengkok tampak tidak pada tempatnya di wajah tampan itu. Seolah-olah jiwa dalam tubuh tidak sesuai dengan tubuh fisik. Ekspresi sinis mereda lagi. Itu kamu. Setelah memiliki tubuh Feng Qingyang di istana surgawi dari surga penghancur soliter, Misuan bisa saja membunuh Feng Qingyang bahkan jika akan ada serangan balasan kecil. Namun, dia tidak membunuh Feng Qingyang sampai sekarang karena dia serakah akan pengetahuan dan harta milik Feng Qingyang. Menurut pendapatnya, Feng Qingyang pasti memiliki banyak pertemuan kebetulan di neraka Asure. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Dewa yang belum sempurna menjadi Raja Dewa yang maju yang berada di ambang menjadi Dewa-Dewa dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, dia yakin Feng Qingyang tahu rahasia tentang neraka Asura mengingat bagaimana Feng Qingyang pergi ke sana beberapa kali dan selamat. Misuan menjawab dengan acuh tak acuh, itu benar. Saya memerintahkan anak buah saya untuk mendirikan formasi jiwa terlarang di sini 2 bulan lalu. Anda harus tahu bahwa penghuni Tanah Orang Mati sebagian besar adalah entitas seperti jiwa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang jiwa daripada penduduk di sini. Feng Qingyang,
Pengetahuanmu tentang jiwa tidak bisa dibandingkan denganku sama sekali. Selain itu, apakah Anda lupa bahwa saya pernah menjadi pemimpin klan dari klan Pantom? Kali ini, Feng Qingyang tidak menanggapi. Misuan terus berkata, Feng Qingyang, aku akan memberimu waktu 1 tahun. Jika Anda tidak bekerja sama dengan saya akan membunuh Anda. Pada saat itu, saya akan membunuh bawahan Anda juga. Bahkan Duan Lingtian tidak akan bisa membedakannya jika aku menyamar sebagai dirimu. Lagi pula, saya sudah begitu akrab dengan Anda sehingga saya dapat dengan mudah meniru Anda. Pada saat itu, saya akan membunuh Duan Lingtian. Setelah mengatakan itu, ekspresi menyeramkan di wajah Feng Qing yang menghilang, dan tatapannya melembut. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, bagaimana menurutmu? Itu persis sama, kan? Bahkan Misuan berbicara mirip dengan Feng Qingyang. Feng Qingyang berkata dengan dingin, Misuan, jika aku melawanmu dengan sekuat tenaga sekarang, bahkan jika kamu mati, kamu akan lumpuh. Misuan menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, mungkin, jika kamu bergerak melawanku ketika kita baru saja tiba di tanah orang mati, aku akan terluka parah. Namun, sekarang, saya akan menderita luka ringan paling banyak. Selain itu, cincin spasial yang diberikan bawahanku setengah tahun yang lalu berisi ini. Pada saat berikutnya, penghalang emas samar muncul di sekitar jiwa Misuan. Rune dan pola rumit bisa dilihat di penghalang. Artefak surgawi pertahanan jiwa. Misuan tersenyum. Kamu cukup berpengetahuan. Feng Qingyang, Anda punya waktu 1 tahun. Pikirkan baik-baik. Jangan salah pilih. Jika tidak, bawahan Anda dan Duan Lingtian harus menanggung akibatnya. Duan Lingtian, yang tubuh aslinya berkultivasi di sekte yang murni, secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di tanah orang mati. Pada saat ini, kembarannya dari hukum ruang angkasa telah tiba di salah satu alam duniawi. Dia tidak akrab dengan dunia biasa, tetapi sangat mirip dengan Yan Huang Realm. Air mata spasial muncul di langit berbintang sebelum Duan Lingtian tiba-tiba muncul. Astaga, 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 astaga. Segera setelah itu, beberapa rudal melesat ke langit seperti meteorit. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Dia melihat kapal perang besar di ujung lain langit. Itu mirip dengan kapal perang yang dia lihat di Yan Huang Realm, tetapi itu terlihat lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika rudal mendarat, seluruh dunia bergetar. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Dia memperluas kesadaran surgawinya dan menemukan bahwa hanya ada satu orang di seluruh alam. Pada saat ini, orang itu menghindari rudal yang terus datang. Kapal perang di sini hanya untuk satu orang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat untuk campur tangan. Dia memperluas kesadaran surgawinya lagi untuk menemukan bagian terlemah dari penghalang ruang di sini sehingga dia bisa melakukan perjalanan ke alam Devata terdekat. Pada saat ini, gelombang ultrasonik menyapu langit di atas Duan Lingtian. Di kapal perang, manusia tak dikenal telah terdeteksi di depan. Dia muncul dari kekuatan yang tipis. Ini berarti dia juga memiliki kekuatan super. Apakah di sini untuk membantu pria itu? Haruskah kita menyerangnya? Seorang pria parubaya besar dan tinggi dengan rambut merah marun runcing muncul di kokpit. Ekspresinya dingin ketika dia berkata, nyalakan speaker. Saya ingin berbicara dengannya. Kamu dengan pakaian ungu, pergi jika kamu ada urusan di sini. Kalau tidak, kami juga akan menyerangmu. Duan Lingtian mengabaikan peringatan dari kapal perang saat dia berkonsentrasi mencari tempat terlemah di penghalang ruang angkasa yang akan membawanya ke alam Devata terdekat. Setelah melihat ini, pria parubaya itu meluncurkan beberapa rudal ke Duan Lingtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah rudal meledak dan debu mengendap, semua orang di kapal perang terkejut melihat Duan Lingtian tidak terluka. Badai spasial mengamuk di sekitar Duan Lingtian, melindunginya dari serangan. Selusin orang di kokpit memandang Duan Lingtian dengan ketakutan seolah-olah dia adalah monster. Akhirnya, salah satu dari mereka bertanya dengan suara rendah, Komandan, haruskah kita menyerang lagi? Memukul. Pria parubaya itu memukul kepala orang yang berbicara sambil berkata, aku akan membunuh orang berikutnya yang berani bertindak sembrono. Kemudian, dia menyalakan pengeras suara dan berkata, Tuanku, kami telah salah memahami Anda. Mohon maafkan kami. Kami bersedia memberi Anda kompensasi atas kesalahan kami. Namun, sebelum setengah baya selesai berbicara, Duan Lingtian sudah menghilang ke udara. Hah?
Kemana dia pergi? Apakah dia hantu? Orang-orang di kokpit saling memandang dengan bingung. Duan Lingtian tidak peduli dengan orang-orang itu. Bagaimanapun, mereka sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa meninggalkan goresan darinya. Karena itu, jubahnya, yang terbuat dari kapas, sedikit rusak. Jubahnya adalah jubah biasa, bagaimanapun juga. Dia tidak memiliki kebiasaan menggunakan energi surgawi untuk menenun pakaian karena sangat tidak nyaman. Bab 3954, tamu dari jauh Duan Lingtian telah mendandani doppelgangernya dengan jubah asli sebelum mengirim doppelganger ke alam bawah. Jubah biasa tidak memiliki pertahanan, tapi dia tidak berpikir itu masalah karena sebagian besar dari mereka yang berada di alam bawah bukanlah tandingan kembarannya. Menemukan Anda. Duan Lingtian akhirnya menemukan tempat terlemah di penghalang ruang angkasa. Tanpa membuang waktu, dia berteleportasi, merobek penghalang, dan berjalan ke alam Devata terdekat. Duan Lingtian dikirim ke alam Devata yang pernah dia kunjungi di masa lalu. Pada saat itu, dia telah melakukan perjalanan ke banyak alam Devata untuk mencari keluarganya. Hanya ada beberapa alam Devata yang tidak dia kunjungi. Tempat terpencil lagi. Duan Lingtian merasa agak tidak berdaya setelah dia mengamati sekelilingnya. Sama seperti kunjungan sebelumnya, dia dikirim ke tempat terpencil di alam Devata. Ini berarti dia harus mencari formasi transportasi karena tidak akan ada di tempat terpencil seperti ini. Sementara Duan Lingtian sedang mencari formasi transportasi untuk membawanya ke Solitary Destructive Heaven, seseorang tiba di Heavenly Palace of Solitary Destructive Heaven. Istana surgawi yang telah diratakan sebelumnya telah diperbaiki. Semuanya, dari bangunan utama hingga pintu masuk, dikembalikan seperti semula di bawah pengawasan beberapa tetua. Astaga, pada saat ini, dua tetua, yang menjaga pintu masuk utama istana surgawi, melihat sosok. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah panjang emas muda. Dia tampan dan anggun dengan aura gagah berani di sekelilingnya. Pada saat ini, dia melihat ke istana surgawi dan bergumam pelan, sepertinya Duan Lingtian belum tiba. Aku hanya akan menunggunya di sini. Dengan itu, pemuda tampan itu duduk bersila dan memejamkan mata. Siapa dia? Apakah dia mencari seseorang atau menunggu seseorang? Bagaimana saya tahu? Mari kita awasi dia untuk saat ini. Kedua tetua menemukan perilaku pemuda itu agak aneh. Namun, karena pemuda itu tampak seperti sedang menunggu seseorang, mereka tidak melangkah maju. Namun, setelah 1 jam, tidak ada yang muncul. Dengan ini, Penatua merasa bahwa pemuda itu agak curiga. Tidak ada yang datang menemuinya. Bukankah itu penghinaan terhadap martabat istana surgawi baginya untuk hanya duduk di sana? Aku akan pergi dan menyuruhnya pergi. Salah satu dari dua tetua terbang ke pemuda itu untuk mengusirnya. Ketika pemuda itu tiba-tiba membuka matanya, yang lebih tua membeku ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh pemuda itu. Pada saat yang sama, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan menekannya dan mencekiknya. Selain itu, dia menemukan dia tidak bisa memobilisasi energi asal surgawi di tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan tak terlihat yang menahannya, dia akan jatuh dari udara karena dia tidak bisa lagi memobilisasi energi asal surgawinya. Takut kehabisan akal, dia hanya bisa mengirim pesan putus asa kepada orang terkuat di istana surgawi dari surga penghancur soliter. Tuan Mengluo, saya diserang di pintu masuk utama. Selamatkan aku. Penatua adalah pengikut setia Mengluo, Kaisar Surgawi Savage Surgawi. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa Mengluo akan berada di istana surgawi sehingga dia secara sukarela menjaga pintu masuk utama. Pada saat ini, penatua lainnya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak bergerak? Tiba-tiba, sesosok melesat keluar dari istana surgawi dan muncul di pintu masuk utama hanya dalam sekejap mata. Setelah melihat sosok itu, mata sesepuh di pintu masuk utama langsung menyala. Dia menyapa dengan keras dan hormat, "Salam, Tuan Mengluo." Begitu Mengluo tiba, dia sudah memperhatikan pria muda itu duduk bersila. Dia mengerutkan kening, dan segera setelah itu, ekspresi muram muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa ruang di sekitar pemuda itu tampaknya telah disegel, menjaga kesadaran surgawinya keluar. Dia tidak yakin apakah itu karena formasi atau apakah itu kekuatan pemuda itu sendiri. Bagaimanapun, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia bertanya dengan sopan, "Tuan, siapa Anda? Apakah Anda memiliki bisnis dengan istana surgawi dari surga penghancur soliter?"
Pria muda itu melambaikan tangannya dengan santai, mengirim yang lebih tua ke sebelah Meng Luo. Dengan itu, sesepuh itu akhirnya bisa mengedarkan energi asal surgawinya. Setelah dia menstabilkan pijakannya, dia membungkuk pada Meng Luo dan berkata, "Maaf merepotkan Anda, tuanku." Meng Luo mengangguk. "Kembali ke posisimu." Setelah mengatakan itu, Meng Luo berbalik menghadap pemuda itu lagi, merasa sedikit gugup. Di tengah kegugupan, ada sedikit kepahitan juga. Awalnya, dia mengira dia agak kuat, hanya beberapa orang di alam Devata yang lebih kuat darinya. Namun, pembangkit tenaga listrik tiba-tiba muncul dan mengalahkan Feng Qingyang, kaisar surgawi yang dia idolakan. Dia merasa tidak berdaya pada saat itu karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Kemudian, ketika Duan Lingtian kembali, dia menemukan kekuatan Duan Lingtian telah melampaui Feng Qingyang. Dia merasa ini agak sulit diterima. Bagaimanapun, Duan Lingtian dulunya jauh lebih lemah darinya. Namun, dalam waktu kurang dari 100 tahun, Duan Lingtian telah tumbuh begitu kuat sehingga dia bisa membunuhnya hanya dengan bersin. Akhirnya, pada saat ini, pemuda tak dikenal ini muncul. Meskipun pemuda itu tidak bergerak, dia bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Dia yakin pemuda itu tidak memberikan tekanan apapun. Mungkin, tekanan itu hanya ilusinya. "Saya tidak memiliki niat buruk," kata pemuda berpakaian emas, masih duduk bersila, "saya sedang menunggu seseorang. Begitu dia tiba, aku akan pergi." Meski wajah pemuda berbaju emas itu tanpa ekspresi, suaranya tidak dingin saat berbicara. "Apakah orang yang kamu cari dari istana surgawi dari surga penghancur soliter?" Meng Luo bertanya. Dia pikir mungkin pihak lain ada di sini untuk mencari Feng Qingyang, kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. "Saya tidak tahu," kata pemuda berpakaian emas sambil menggelengkan kepalanya. Melihat sedikit kerutan di wajah Meng Luo, dia menambahkan, "Namanya Duan Lingtian. Apakah kamu mengenalnya?" Meng Luo tertegun sejenak setelah mendengar nama ini. Kemudian, dia menghela nafas lega sebelum berkata sambil tersenyum, "Ternyata kamu adalah teman Tuan Muda. Apakah Tuan Muda memilih tempat ini sebagai tempat pertemuan?" Meng Luo seperti orang yang berbeda sekarang. Dia sangat ramah. Penatua, yang mengidolakan Meng Luo tercengang oleh perubahan mendadak Meng Luo. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia benar-benar kaisar surgawi yang menyendiri dan bermartabat di hatiku? Setelah mendengar kata-kata Meng Luo, pemuda berpakaian emas itu tampak sedikit terkejut. Dia bangkit dan berkata, "Anak itu tidak memberitahuku apa-apa. Jika saya tahu dia adalah Tuan Muda di sini, saya akan memasuki istana dan minum teh sambil menunggunya. Mengapa saya harus menunggu di luar?" Sayangnya, beberapa waktu telah berlalu sehingga dia harus segera datang. Begitu suara pemuda berpakaian emas itu jatuh. Astaga, pemuda berbaju emas itu menoleh ke belakang dan tersenyum. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian, yang tertunda, muncul di pintu masuk utama istana surgawi. "Salam, Tuan Muda," Meng Luo berkata dengan busur. Kedua tetua mengikuti juga. "Senior Meng Luo, kamu di sini juga." Duan Lingtian bingung. "Saya mendengar seorang tamu telah tiba, jadi saya datang untuk melihatnya," kata Meng Luo dengan agak canggung. Beberapa saat yang lalu, dia bergegas keluar dengan mengesankan. Jika dia tidak merasakan bahwa kultivasi pemuda berpakaian emas itu mendalam, dia kemungkinan akan mengusir pemuda berpakaian emas itu. Duan Lingtian berbalik untuk melihat pemuda berpakaian emas dan berkata dengan nada meminta maaf sambil tersenyum, "Penatua Ye, saya dipindahkan ke tempat terpencil di alam Devata sehingga butuh beberapa saat sebelum saya menemukan formasi transportasi. Aku minta maaf karena membuatmu menunggu." Meng Luo dalam hati terkejut dengan betapa sopannya Duan Lingtian kepada pemuda berpakaian emas itu. Sepertinya pihak lain bahkan lebih kuat dari Duan Lingtian. Duan Lingtian sudah menjadi Lord of Gods, jadi seberapa kuat pihak lain? Pemuda berpakaian emas itu tidak lain adalah Ye Chen Feng, Penatua Ascension dari Sekte yang murni, yang datang ke alam bawah bersama Duan Lingtian. "Tidak apa-apa, saya tidak menunggu lama," kata Ye Chen Feng sebelum dia bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. "Sekarang, sebagai tuan rumah, apakah Anda akan menawarkan secangkir teh untuk tamu yang datang dari tempat yang begitu jauh ini?" Petik 2. Bab 3955, memikat misuan keluar. Meng Luo tercengang dan terguncang saat dia mengikuti kedua sosok itu ke istana surgawi dari surga penghancur soliter. Duan Lingtian memiliki perkenalan sebelumnya.
Meskipun dia tidak tahu apa arti penatua kenaikan dari sekte yang murni, dia tahu Ye Chen Feng harus sangat kuat di antara para dewa dan memiliki status tinggi. Namun, ketika Duan Lingtian menjelaskan lebih lanjut bahwa sekte yang murni adalah kekuatan tingkat kaisar di alam dewa dan bahwa Ye Chen Feng adalah kaisar dewa, dia masih terkejut. Meskipun Meng Luo belum pernah ke alam dewa manapun, Feng Qing yang telah berbicara dengannya tentang kaisar dewa di alam dewa sebelumnya. Mereka dapat dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di alam dewa. Meng Luo juga menyadari bahwa penduduk asli alam dewa akan memiliki kekuatan mereka tertahan ketika mereka datang ke alam yang lebih rendah. Ini karena di masa lalu, seseorang dari alam dewa datang untuk membunuh Feng Qingyang. Pada saat itu, orang itu membual tentang kekuatannya dan bagaimana dia bisa membunuh Feng Qingyang hanya dengan bersin jika kekuatannya tidak tertahan di alam bawah. Namun, meskipun kekuatan orang itu tertahan, Feng Qingyang, yang belum mencapai keilahian, sama sekali bukan tandingan orang itu. Untungnya, orang itu tidak dapat membunuh Feng Qingyang dan hanya berhasil memaksa Feng Qingyang melarikan diri ke neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Pada saat itu, Meng Luo tidak berpikir ada harapan untuk bertahan hidup bagi Feng Qingyang di tempat berbahaya seperti itu. Untungnya, Feng Qingyang berhasil kembali dengan selamat pada akhirnya. Tuan Muda menyebutkan sebelumnya bahwa Penatua Ye bukan penduduk asli alam dewa. Dia datang dari alam duniawi. Ini berarti kekuatannya tidak tertahan di sini. Saya tidak bisa membayangkan kekuatan orang ini yang bahkan lebih kuat dari Tuan Muda. Meng Luo masih shock atas kekuatan Ye Chen Feng bahwa dia linglung untuk waktu yang lama. Sementara itu, Duan Lingtian membawa Ye Chen Feng ke bekas tanah kultivasinya di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Penatua Huo secara pribadi memantau rekonstruksi lahan budidaya Duan Lingtian setelah seluruh istana surgawi dihancurkan. Sementara Duan Lingtian dan Ye Chen Feng sedang mengobrol di halaman depan, Penatua Huo, yang mengenakan jubah merah menyala, muncul. Meng Luo telah memberitahu Penatua Huo tentang kembalinya Duan Lingtian, tetapi dia telah menjauhkan pejabat tinggi lainnya, yang ingin menyambut Duan Lingtian. Tuan Muda, Tetua Huo memanggil. Penatua Huo. Duan Lingtian tersenyum cerah dan bangkit. Kemudian, dia memperkenalkan Ye Chen Feng kepada Penatua Huo. Duan Lingtian selalu memperlakukan Penatua Huo seperti Penatua meskipun Penatua Huo sekarang adalah bawahannya. Lagi pula, ketika dia masih di alam duniawi, Penatua Huo dan Pagoda Indah 7 Harta Karun telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Penatua Huo, Senior Meng Luo, Anda dapat kembali ke pekerjaan Anda. Penatua Ye dan saya akan pergi setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata, Penatua Ye ada di sini untuk membantu saya menyelamatkan Tuan di tanah orang mati. Kalian berdua akan segera bertemu Tuan. Sebelumnya, Duan Lingtian telah mengkonfirmasi dengan Meng Luo bahwa Feng Qingyang masih hidup. Dia merasa sangat lega. Selama Feng Qingyang masih hidup, dia bertekad untuk menyelamatkan Feng Qingyang. Meskipun doppelgangernya tidak bisa melakukan apapun pada Misuan, itu berbeda untuk Ye Chen Feng, seorang kaisar dewa. Dia tahu bahwa kekuatan jiwa Ye Chen Feng setidaknya 100 kali lebih kuat darinya. Meng Luo dan Penatua Huo selalu mengkhawatirkan keselamatan Feng Qingyang sejak dia pergi. Sebelumnya, ketika mereka mengetahui bahwa tamu Duan Lingtian adalah kaisar dewa, mereka sudah bertanya-tanya apakah Ye Chen Feng ada di sini untuk membantu Duan Lingtian menyelamatkan Feng Qingyang. Sekarang spekulasi mereka telah dikonfirmasi. Mereka sangat gembira. Sebelum mereka pergi, mereka membungkuk dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ye Chen Feng. Setelah keduanya pergi, Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, mereka sangat setia kepada tuanmu. Duan Lingtian mengangguk. Senior Meng Luo telah bersama Tuan untuk waktu yang sangat lama. Dia sangat setia kepada Tuan. Meskipun waktu yang Tetua Huo habiskan dengan tuannya tidak terlalu lama, dia memperlakukan tuanku sebagai penyelamatnya karena tuanku memberinya kesempatan hidup baru. Ye Chen Feng mengangguk. Kesetiaan adalah sifat yang langka saat ini. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, kapan kita harus pergi? Kita bisa pergi kapan saja, kata Duan Lingtian, namun, saya belum pernah ke negeri orang mati, dan saya tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Aku harus bertanya-tanya dulu. Tidak perlu, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Sebelum mencapai keilahian, aku pernah ke negeri orang mati jadi aku tahu jalan ke sana.
Yang perlu Anda lakukan adalah mencari cara untuk menemukan tuan Anda dan anggota klan Pantom itu di negeri orang mati. Tanah orang mati sangat luas. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami jika kita mencarinya tanpa tujuan. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Pada saat ini, Duan Lingtian menyesal telah membunuh Wu Hongqing, kepala kuil dari kuil utama, dengan tergesa-gesa. Karena Wu Hongqing berhasil membuat Misuan berurusan dengan tuannya, Wu Hongqing pasti tahu di mana Misuan bersembunyi di negeri orang mati atau memiliki mutiara jiwa Misuan. Penatua Ye, tolong tetap di sini sementara aku menyelidiki masalah ini, kata Duan Lingtian. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen Feng dan meninggalkan istana surgawi dari surga penghancur soliter. Setelah meninggalkan istana surgawi di surga penghancur soliter, Duan Lingtian berjalan ke formasi transportasi terdekat yang akan membawanya ke cabang kuil judul di surga penghancur soliter. Pemimpin kuil cabang yang baru dari kuil judul di surga yang merusak soliter adalah orang kepercayaan dekat Zhuang Tianheng. Zhuang Tianheng, yang menjadi master kuil dari kuil judul utama berkat Duan Lingtian, telah menunjuk temannya ke cabang kuil judul di Solitary Destructive Heaven untuk memastikan tidak ada seorang pun dari kuil di sana yang akan menyinggung Duan Lingtian jika Duan Lingtian muncul. Oleh karena itu, kepala kuil cabang yang baru sangat sopan dan menghormati Duan Lingtian dan dengan cepat membawa Duan Lingtian untuk bertemu Zhuang Tianheng di kuil judul utama. Zhuang Tianheng, yang sudah terbiasa dengan posisinya yang tinggi, menjadi jauh lebih arogan dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun demikian, ketika dia melihat Duan Lingtian, dia sangat rendah hati. Dia membungkuk dan bertanya, "Tuanku, bagaimana saya bisa membantu Anda?" Duan Lingtian bertanya tanpa berbelit-belit, apakah ada orang yang tersisa di kuil judul yang memiliki hubungan baik dengan Wu Hongqing? Zhuang Tianheng tersenyum kecut dan berkata, "Tidak. Setelah Anda menyingkirkan sebagian besar pengikut Wu Hongqing, saya menyingkirkan beberapa yang tersisa." "Tuanku, apakah Anda membutuhkan orang-orang itu?" "Tidak apa-apa," kata Duan Lingtian tanpa penjelasan apapun. Dia tidak menunjukkan kekecewaannya. Duan Lingtian juga menerima sejumlah besar sumber daya budidaya dari Duan Lingtian. Sebelumnya, dia telah memberitahu Zhuang Tianheng untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi yang akan bermanfaat bagi keluarga dan teman-temannya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, jadi Zhuang Tianheng telah mengumpulkan cukup banyak. Jika ada sesuatu, hubungi Penatua Huo dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Saya akan mencoba dan membantu Anda menyelesaikan sesuatu jika Anda tidak bisa, kata Duan Lingtian. Meskipun dia tahu Zhuang Tian takut padanya dan tidak akan berani bertindak melawannya, tidak ada salahnya menawarkan manfaat Zhuang Tianheng untuk membuatnya lebih setia. "Baik tuanku," Zhuang Tianheng berkata dengan hormat dengan senyum cerah di wajahnya, "perjalanan yang aman, tuanku." Ketika Duan Lingtian kembali ke Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, dia berkata kepada Ye Chen Feng, "Penatua Ye, saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Namun, saya punya ide." "Apa itu?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kami akan memancingnya keluar dari tempat persembunyiannya," kata Duan Lingtian saat matanya berkilat dingin. "Penatua Ye, setelah kita tiba di tanah orang mati, aku akan mengirim pesan kepadanya." "Baik." Ye Chen Feng tahu cara termudah untuk menemukan Misuan adalah melalui Duan Lingtian. Akan terlalu memakan waktu baginya untuk mencari Misuan di seluruh tanah orang mati. Terlebih lagi, jika dia terlalu lama, siapa yang tahu jika Misuan akan membunuh Feng Qingyang dan memiliki tubuh lain. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan kesempatan besar ini. Bab 3956, Klan Tanduk Perak di Negeri Orang Mati. Mirip dengan neraka Asura, tanah orang mati adalah ranah independen. Cara memasuki tanah orang mati juga mirip dengan neraka Asura. Di masa lalu, Feng Qingyang telah membawa Duan Lingtian ke Asura Hell. Saat ini, Ye Chen Feng membawanya ke tanah orang mati. Setelah tiba di tanah orang mati, Duan Lingtian segera mengerti mengapa tanah orang mati dikatakan tidak berbahaya seperti neraka Asura dan 5 tempat paling mematikan lainnya. Entitas seperti jiwa yang dia dan Ye Chen Feng temui sejauh ini semuanya lemah. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga agak pemalu, mereka akan melarikan diri begitu mereka melihat Duan Lingtian dan Ye Chen Feng. "Saya tidak berharap tanah orang mati menjadi cukup damai," kata Duan Lingtian. "Pinggiran tanah orang mati seperti ini," kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia bertanya,
apakah kamu tahu bahwa tergantung pada waktu kita datang ke tanah orang mati, kita akan dipindahkan ke berbagai daerah di pinggiran. Namun, kita akan diangkut ke tempat yang sama selama kita masuk bersama. Duan Lingtian mengangguk saat dia mendengarkan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menghela nafas dalam hati. Sebelum mencapai keilahian, dia datang ke tanah orang mati dengan harapan dapat menangkap entitas seperti jiwa sehingga dia bisa mengubahnya menjadi jiwa artefak untuk senjata keluarganya. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia hanya bisa menghela nafas ketika dia kembali ke tempat ini lagi. Saat ini, Duan Lingtian berkata, Elder Ye, saya tidak 100% yakin rencana saya akan berhasil. Saya akan mengirim pesan sesuai rencana, tetapi saya pikir kita juga harus berkeliaran dan melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu sambil menunggu untuk melihat apakah Misuan mengambil umpan. Ye Chen Feng mengangguk setuju. Meskipun dia menantikan untuk menangkap Misuan, dia tahu tidak ada jaminan. Bahkan jika Duan Lingtian bisa membawanya langsung ke Misuan, siapa yang tahu jika sesuatu akan terjadi pada Misuan sebelum itu. Lagi pula, tidak ada yang mutlak di dunia. Oleh karena itu, dia mengurangi kegembiraannya dan tetap tenang. Selama beberapa hari berikutnya, setelah bertanya-tanya, Duan Lingtian menemukan tanah milik klan Pantom. Ketika Duan Lingtian dan Ye Chen Feng tiba, mereka melihat perkebunan itu sudah hancur. Meski begitu, mereka bisa tahu bahkan sebelum perkebunan itu hancur, kondisi kehidupannya tidak terlalu baik. Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba berkata, Duan Lingtian, aku punya ide. Duan Lingtian memandang Ye Chen Feng dengan rasa ingin tahu. Daripada mencari petunjuk di reruntuhan perkebunan, kita harus mencari klan yang lebih kuat dari klan Pantom. Mereka mungkin tahu sesuatu tentang satu-satunya anggota klan Pantom yang masih hidup. Selain itu, kami dapat meminta mereka untuk membantu kami mencari di sekitar juga, kata Ye Chen Feng. Mata Duan Lingtian langsung cerah. Kemudian, senyum masam muncul di wajahnya saat dia berkata, mengapa aku tidak memikirkan ini? Dengan kehadiran Penatua Ye, mereka pasti akan memberitahu kami semua yang mereka ketahui. Bagaimanapun juga, Ye Cheng adalah kaisar dewa perantara. Bahkan jika dia mungkin bukan orang terkuat di tanah orang mati, dia pasti masih berada di puncak. Jika klan Pantom masih ada, dia akan dapat dengan mudah memusnahkan seluruh klan. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, ya, bagaimanapun juga, kamu memiliki banyak pikiran. Karena akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk melihat apakah rencana Anda berhasil, mari lakukan dengan cara saya untuk saat ini. Kita harus bisa menemukannya pada akhirnya. Tidak mungkin dia tidak meninggalkan jejak kecuali dia tidak bergerak sama sekali. Terlebih lagi, Lord of Gods di tanah orang mati cukup langka sehingga dia pasti akan menarik perhatian. Ye Chen Feng secara alami tahu lebih banyak tentang tanah orang mati daripada Duan Lingtian. Kami akan melakukan seperti yang Anda sarankan, Penatua Ye. Seperti yang Anda katakan, kami pasti akan menemukan sesuatu, kata Duan Lingtian. Klan Tanduk Perak adalah salah satu dari sedikit klan di tanah orang mati yang memiliki bentuk fisik. Anggotanya menyerupai Neandertal di bumi, tetapi mereka memiliki tanduk perak yang khas di kepala mereka. Tanduknya sangat tajam dan bisa digunakan sebagai senjata. Tanduk mereka yang kuat bahkan bisa dibandingkan dengan senjata surgawi yang menonjol. Adapun kecerdasan mereka, mereka seperti manusia. Selain itu, karena mereka telah berada di tanah orang mati untuk waktu yang lama, jiwa mereka jauh lebih kuat daripada yang lain dengan basis kultivasi yang sama. Saat Ye Chen Feng dan Duan Lingtian melayang-layang di langit di atas lembah besar tempat klan Tanduk Perak tinggal, Ye Chen Feng berkata, klan Tanduk Perak dikatakan memiliki hubungan dekat dengan manusia. Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan manusia dan binatang surgawi. Selain itu, klan ini memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh tanah orang mati, dan ini adalah salah satunya. Yang terkuat di sini adalah Lord of Gods perantara. Ye Chen Feng dan Duan Lingtian melayang secara terbuka di udara, tetapi anggota klan Tanduk Perak tampaknya tidak melihat mereka. Ini karena Ye Chen Feng telah menggunakan teknik yang membuat mereka tidak terlihat oleh anggota klan Tanduk Perak. Ayo cari yang terkuat di sini, kata Ye Chen Feng sambil membawa Duan Lingtian bersamanya. Hanya dalam sekejap mata, keduanya tiba di sebuah bangunan seperti kuil jauh di dalam lembah. Kemudian, dalam sekejap mata, mereka muncul di sebuah ruangan besar yang hanya berisi meja, beberapa kursi, dan tempat tidur. Pada saat ini,
seorang anggota klan tanduk perak tua terlihat berbaring di tempat tidur. Tidak seperti anggota klan lain yang telah dilihat duo ini, yang satu ini sangat mirip dengan manusia. Terlepas dari tanduk perak di kepalanya, yang sangat pendek dan sepertinya akan segera menghilang, dia tampak seperti orang tua biasa. Ye Chen Feng menjelaskan tanpa diminta, semakin kuat mereka, semakin mereka akan menyerupai manusia. Ketika mereka menjadi kaisar dewa, tanduk mereka akan hilang sepenuhnya, dan mereka akan terlihat persis seperti manusia. Anda tidak akan bisa membedakannya sama sekali. Duan Lingtian mengangguk. Dia akan bangun segera setelah merasakan kita, kata Ye Chen Feng sebelum dia menarik teknik penyembunyian. Pria tua itu merasakan aura di kamarnya dan membuka matanya karena terkejut. Hanya dalam sekejap, kesadaran surgawinya tersapu. Ye Chen Feng mencibir. Energinya dengan mudah menghilangkan energi surgawi lelaki tua itu sebelum dia menahan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan saat dia berteriak dengan gemetar, "Kaisar, Kaisar para dewa." "Oh, kamu memiliki mata yang tajam," kata Ye Chen Feng dengan acuh tak acuh sebelum dia menarik kesadaran surgawinya. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan turun dari tempat tidur sebelum dia dengan cepat membungkuk pada Ye Chen Feng. "Salam, tuanku. Saya Cilu dari klan Tanduk Perak." Ye Chen Feng sedikit mengangguk dan berkata, "Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda atau klan Tanduk Perak. Aku ingin kau membantuku mencari seseorang." Setelah Ye Chen Feng selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan botol pil. Sebuah pil surgawi berkedip dengan petir ungu melesat keluar dari botol dan melayang di udara. Aromanya agak harum. Itu adalah pil Divine Limit tingkat Tuan, yang tidak digunakan Duan Lingtian. Ini, mata Cilu membelalak kaget saat dia tersentak. Pil surgawi batas petir ungu. Pil surgawi batas petir ungu 10 kali lebih kuat dari versi biasa. Terlepas dari versinya, itu akan kehilangan kemanjurannya jika seseorang meminumnya lebih dari 3 kali. Sebelumnya, Duan Lingtian telah menyempurnakan dan mengonsumsi 3 pil Divine batas petir ungu yang sangat meningkatkan basis kultivasinya. Ye Chen Feng berkata, "Jika Anda berhasil menemukan orang yang saya cari, pil surgawi ini akan menjadi milik Anda." Mata Cilu langsung berbinar. "Tuanku, siapa yang kamu cari? Aku akan memerintahkan klan dan klan lain yang lebih rendah di bawah kendali kita untuk mencarinya." Cilu adalah oracle terbesar dan pembangkit tenaga listrik terkuat di cabang klan Tanduk Perak ini. Bahkan pemimpin klan adalah murid langsungnya. Tidak akan sulit baginya untuk memobilisasi kekuatan untuk mencari Misuan. Ye Chen Feng berkata, "Misuan dari klan Pantom." "Misuan." Cilu menyipitkan matanya saat matanya memancarkan kebencian. "Tuanku, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari Misuan?" Ye Chen Feng mengangkat alis dan menatap Cilu dengan tatapan tajam saat dia berkata, "Sepertinya kamu mengenal Misuan." Bab 3957, menargetkan Misuan, "Kami tidak kenal, tapi aku pernah mendengar tentang dia." Cilu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia orang yang sangat kejam. Ketika dia masih menjadi pemimpin klan dari klan Pantom, dia sangat sederhana seperti para pemimpin klan sebelumnya. Namun, dia berubah total setelah dia meninggalkan tanah orang mati dan kembali lagi. Setelah dia diusir dari klan Pantom, dia kembali beberapa kali untuk melahap anggota klannya. Nenek moyang klan mencoba untuk berhenti dan meminta bantuan dewa-dewa yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Namun, ketika pembangkit tenaga listrik itu datang, dia sudah pergi. Setelah Misuan menjadi Lord of Gods, dia menyerap anggota klan yang tersisa dan bahkan membunuh Lord of Gods yang mereka cari bantuannya. Untuk semua alasan ini, dia terkenal di tanah orang mati. Rumor mengatakan bahwa dia sudah menjadi Lord of Gods perantara sekarang. Sedikit ketakutan terdengar dalam suara Cilu ketika dia berbicara tentang Misuan. Meskipun dia juga seorang Lord of Gods perantara, dia takut betapa jahatnya Misuan dan lebih suka tidak menghadapi orang seperti itu. "Apakah kamu tahu di mana dia sekarang?" Ye Chen Feng bertanya. Cilu mengangguk. "Saya kira demikian." Setelah Misuan menjadi Lord of Gods perantara, ia membentuk kekuatannya sendiri dan menyebutnya sebagai Profound Spirit Alliance. Dia merekrut banyak pengikut di tanah orang mati. Hampir semua penjahat di negeri orang mati telah bergabung dengannya dan menjadi bawahannya. Seperti yang Anda tahu, kecuali mereka pengunjung, penghuni paling kuat di sini hanyalah Lord of Gods tingkat lanjut. Oleh karena itu, sebagai Lord of Gods perantara, tidak sulit baginya untuk memerintah suatu area.
Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mendengar kata-kata Qilu. Dia tidak menyangka mereka akan menemukan Misuan dengan mudah di sini. Dengan ini, dia tidak perlu lagi khawatir apakah dia bisa memancing Misuan keluar atau tidak. Mata Ye Chen Feng berkilat dingin saat dia bertanya, jadi, Anda tahu di mana basis dari aliansi roh yang mendalam? Aku tidak yakin, tapi murid langsungku, pemimpin klan dari klan Tanduk Perak, mengetahuinya. Saya baru saja mengiriminya pesan untuk mengonfirmasi ini, kata Qilu. Dia ragu-ragu sebentar sebelum bertanya, Tuanku, Anda mencari Misuan karena... Qilu sangat penasaran. Dia bertanya-tanya apakah Ye Chen Feng dan Duan Lingtian adalah teman atau musuh Misuan. Meskipun sepertinya lebih seperti yang terakhir, dia masih ingin memastikannya. Mengapa? Apakah kamu takut dia akan membalas dendam padamu? Duan Lingtian bertanya dengan sadar. Qilu tersenyum malu-malu, meskipun basis kultivasi kita sama, dia sedikit lebih kuat dariku. Yang terpenting, dia sangat kejam dan kejam. Jika dia menjadi Lord of Gods tingkat lanjut. Duan Lingtian tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin jika Anda khawatir dia akan membalas dendam dari Anda. Kami di sini untuk mengambil nyawanya. Jika Anda membawa kami kepadanya, saya akan memberi Anda 10 aura limit Divine Pills. Aura limit Divine Pill adalah pil Divine limit tingkat raja yang bermanfaat bagi Lord of Gods. Meskipun itu tidak seberharga Purple Lightning limit Divine Pill, sebuah Lord Great limit Divine Pill, 10 aura limit Divine Pill jelas lebih berharga daripada satu Purple Lightning limit Divine Pill. Selain itu, karena khasiatnya yang lebih rendah, dapat diminum hingga 5 kali sebelum kehilangan semua khasiatnya. Ye Chen Feng melirik Duan Lingtian setelah mendengar kata-kata itu. Dia telah mendengar desas-desus tentang kemampuan Duan Lingtian untuk memperbaiki pil Divine Limit tingkat raja, dan dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa desas-desus itu benar. Dia adalah Lord of Gods yang belum mencapai usia 3000 tahun. Tidak hanya itu, tetapi dia juga bisa membunuh dewa-dewa tingkat menengah dan menyempurnakan pil Divine Limit tingkat raja. Bahkan pasukan tertinggi pun mungkin tidak memiliki keajaiban luar biasa seperti dia. Ye Chen Feng berpikir dalam hati. Dia tahu ada keajaiban di pasukan peringkat tertinggi yang memiliki bakat bawaan dan basis kultivasi Duan Lingtian, tetapi dia tidak berpikir mereka bisa memperbaiki pil Divine Limit tingkat raja juga. Qilu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Terima kasih, Tuanku. Saya sudah memanggil murid langsung saya di sini. Ketika dia tiba, kami akan membawamu ke Misuan. Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Sebuah pil Divine Limit tingkat penguasa dan 10 pil Divine Limit tingkat raja telah berhasil mengusir ketakutan Qilu. Mungkin, dia tidak akan mudah tergoda jika Ye Chen Feng hanyalah seorang Lord of Gods tingkat lanjut. Namun, karena Ye Chen Feng adalah Kaisar Dewa, dia yakin Ye Chen Feng bisa membunuh Misuan bahkan jika Misuan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia bahkan berpikir bahwa ada kemungkinan Ye Chen Feng bisa membunuh Misuan hanya dengan pikiran. Di masa lalu, Qilu telah melihat kekuatan Kaisar Dewa di klan Tanduk Perak. Meskipun anggota klan itu hanyalah Kaisar Dewa yang belum sempurna, dia membunuh beberapa dewa-dewa tingkat lanjut dengan mudah seolah-olah dia sedang mencekik ayam. Ini adalah alasan dia yakin Ye Chen Feng akan dapat menangani Misuan dengan mudah. Setelah beberapa saat, menguasai, pemimpin klan dari klan Tanduk Perak akhirnya tiba. Tubuhnya sangat berotot, dan matanya tajam. Tanduk peraknya jauh lebih pendek dari anggota klan lainnya, tapi lebih panjang daripada Qilu. Qilu berkata kepada muridnya, ini adalah kaisar para dewa yang terhormat yang pernah saya ceritakan. Murid Qilu membungkuk. Salam, Tuanku. Baik, sekarang pimpin kami ke aliansi roh yang mendalam untuk mencari Misuan, kata Qilu. Ya, Tuan, kata murid Qilu. Kemudian, dia menoleh kedua itu sebelum melanjutkan berkata, Tuanku, tolong ikuti aku. Murid Qilu memimpin sementara Qilu memimpin di belakang. Dari waktu ke waktu, dia akan menatap Duan Lingtian secara sembunyi-sembunyi. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian harus luar biasa karena Duan Lingtian memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Dewa. Bahkan ketika dia menemukan bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang Lord of Gods yang belum sempurna, dia pikir ada lebih banyak Duan Lingtian daripada yang terlihat di permukaan. Pangkalan aliansi roh mendalam terletak di pegunungan darah. Awan gelap menjulang di atas pegunungan, memberikan perasaan yang menakutkan dan suram. Tuanku, basis aliansi roh mendalam ada di sini.
Jika kita melangkah lebih jauh, aku khawatir kehadiran kita akan terdeteksi. Misuan telah merekrut master formasi terkenal di daerah ini. Mereka yang berada di bawah tingkat Kaisar Dewa pasti akan terdeteksi oleh formasi. Misuan sangat menghargai master formasi sehingga dia bahkan menunjuknya sebagai wakil pemimpin aliansi. Oleh karena itu, statusnya dalam aliansi hanya berada di urutan kedua setelah Misuan, kata murid Qilu kepada Ye Chen Feng dan Duan Lingtian dengan nada hormat. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Duan Lingtian secara naluriah berbalik untuk melihat Ye Chen Feng. Ye Chen Feng telah memperluas kesadaran surgawinya menuju pegunungan darah di depan. Setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di wajahnya. Duan Lingtian, yang telah menonton Ye Chen Feng, bertanya dengan sedikit kegembiraan, "Penatua Ye, Anda menemukannya?" Aku merasakan tubuh fisik Raja Dewa tingkat lanjut dengan 2 jiwa di dalamnya. Itu seharusnya dia, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Duan Lingtian sangat gembira. Setelah beberapa saat, kegembiraannya dengan cepat digantikan dengan sedikit kecemasan. Dia bertanya, "Penatua Ye, bagaimana Anda berencana untuk menaklukkan Misuan? Saya memiliki permintaan untuk meminta Anda. Tolong jangan sakiti tubuh dan jiwa tuanku." Ini adalah satu-satunya perhatian Duan Lingtian sekarang. Ye Chen Feng, yang jelas-jelas bersemangat, berkata, "Yakinlah. Saya akan hidup sia-sia selama hampir 20.000 tahun jika saya bahkan tidak bisa berurusan dengan dewa-dewa perantara tanpa tubuh fisik." Duan Lingtian merasa lega saat mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Pada saat yang sama, dia tercengang ketika mengetahui bahwa Ye Chen Feng bahkan belum berusia 20.000 tahun. Di Sekte Naga Terbang, sesepuh naga emas, yang setidaknya berusia 40.000 tahun, hanyalah dewa-dewa tingkat lanjut. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu muda. Demikian pula, Qilu dan muridnya saling memandang dengan kaget juga ketika mereka mendengar percakapan keduanya. Bagaimanapun, bahkan anggota termuda di klan mereka berusia hampir 30.000 tahun dan hanya Lord of Gods yang belum sempurna. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa Ye Chen Feng adalah Kaisar Dewa ketika dia bahkan belum berusia 20.000 tahun. Mereka belum pernah mendengar ada orang dalam sejarah negeri orang mati yang menjadi Kaisar Dewa sebelum usia 20.000 tahun. Astaga! Ye Chen Feng mengangkat tangannya, mengirim pil surgawi ke Qilu. Setelah melihat ini, Duan Lingtian mengeluarkan botol pil dan melemparkannya ke Qilu juga. Qilu sangat gembira ketika dia menerima pil surgawi. Dia membungkuk dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keduanya. "Terima kasih, tuanku." Ketika Qilu menegakkan punggungnya, dia menemukan Ye Chen Feng dan Duan Lingtian sudah pergi. "Sungguh rejeki nomplok," Qilu berkata dengan senyum lebar. Kemudian, dia mengeluarkan 5 pil surgawi batas aura dan melemparkannya bersama dengan pil surgawi batas petir ungu kepada muridnya. Dengan itu, dia berkata, "Meskipun ada 10 pil Divine Aura Limit, kamu hanya perlu 5. Ambil pil Divine batas petir ungu juga." Murid Qilu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, saya tidak bisa menerima pil Divine batas petir ungu. Simpan untuk dirimu sendiri. Dengan itu, Anda pasti akan dapat melewati kesengsaraan surgawi berikutnya. Ambil. Saya sadar akan batasan saya. Pil surgawi petir ungu akan memberi saya tambahan 1.000 atau 2.000 tahun paling banyak," kata Qilu. Bab 3958, Tangan Tembus Pandang sebelumnya, sebelum Ye Chen Feng dan Duan Lingtian menemukan basis aliansi roh mendalam. Meskipun jiwa Feng Qing yang ditekan, dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Dia agak terkejut ketika menerima pesan dari Duan Lingtian. "Tuan, saya akan menunggu Anda dan Misuan di pintu masuk neraka Asura dalam sebulan. Saya ditemani oleh Kaisar Dewa. Berpura-pura menyerah dan katakan padanya bahwa Anda akan membawanya ke harta langka di neraka Asura. Ketika kamu tiba, Kaisar Dewa bersamaku akan mengeluarkan jiwa Misuan dari tubuhmu." Awalnya, Feng Qing yang berharap Duan Lingtian tidak datang ke tanah orang mati untuk menyelamatkannya setelah mengetahui bahwa dia belum kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikan Duan Lingtian datang. Sekarang dia mengetahui Duan Lingtian ditemani oleh Kaisar Dewa, dia merasa sangat lega. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Duan Lingtian berkenalan dengan Kaisar Dewa, dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Dia tahu Duan Lingtian tidak akan berbohong padanya. Setelah menerima pesan Duan Lingtian, Feng Qing yang tidak membalas Duan Lingtian.
Bagaimanapun, mutiara jiwa Duan Lingtian masih berada di cincin spasialnya. Jika dia mengeluarkan cincin spasialnya, dia pasti akan ditemukan oleh Mi Xuan yang sekarang menempati tubuhnya. Setelah menerima pesan Duan Lingtian, Feng Qingyan dengan sengaja meredakan sikapnya terhadap Mi Xuan. Dia mulai dengan menegosiasikan kondisi dengan Mi Xuan. Dia hanya datang dengan kondisi seperti meminta Mi Xuan untuk meninggalkan tubuhnya sebelum mereka memasuki neraka Asura dan seterusnya jika Mi Xuan ingin dia membawanya ke harta karun. Tak perlu dikatakan, Mi Xuan tidak setuju. Namun, melihat Feng Qing yang sedang bernegosiasi dengannya, dia melihatnya sebagai tanda pertama Feng Qing yang menyerah pada tuntutannya. Feng Qing yang melanjutkan tindakannya hari demi hari, mengulangi kondisi yang sama berulang-ulang. Feng Qing yang berkata, Mi Xuan, aku akan membawamu ke neraka Asura. Aku akan berkompromi. Kali ini, kamu meninggalkan tubuhku setelah kita memasuki neraka Asura. Setelah Anda meninggalkan tubuh saya akan membawa Anda ke tempat itu. Jika tidak, saya tidak akan membantu Anda. Jika Anda tidak setuju, maka tidak perlu bagi kita untuk bernegosiasi lagi. Pada awalnya, Mi Xuan masih merasa sedikit cemas ketika mendengar kata-kata ini. Namun, dia memiliki kata-kata ini berkali-kali sekarang sehingga dia mati rasa terhadapnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Feng Qingyan, yang terbaik adalah jika kamu datang dengan kondisi yang realistis. Apa lelucon? Jika saya meninggalkan tubuhnya, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan saat itu? Lagi pula dia sangat akrab dengan Asura Hell. Pada saat ini, menguasai. Feng Qingyan, yang selesai berakting dan bernegosiasi dengan Mi Xuan selama sehari, tiba-tiba menerima pesan dari Duan Lingtian. Dia secara alami bingung dan terkejut. Karena Duan Lingtian dapat mengiriminya pesan, itu berarti Duan Lingtian berada di negeri orang mati. Tian kecil, bukankah kita seharusnya bertemu di neraka Asura setelah sebulan? Hanya setengah bulan telah berlalu sejak itu. Kenapa dia ada di sini? Feng Qing yang telah memikirkan cara untuk berkompromi pada akhirnya tanpa membuat Mi Xuan curiga sehingga Mi Xuan akan pergi ke neraka Asura dalam waktu setengah bulan. Dia tidak mengharapkan muridnya untuk datang ke tanah orang mati lagi sebelum waktunya habis. Tak lama kemudian, Feng Qing yang menerima pesan lain dari Duan Lingtian yang menghilangkan kebingungannya. Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, Penatua Ye dan saya sudah ada di sini. Penatua Ye juga telah menemukan Anda dan Mi Xuan dengan kesadaran surgawinya. Kami akan segera tiba. Harap berhati-hati agar tidak memberi Mi Xuan kesempatan untuk menghancurkan tubuh Anda atau melukai jiwa Anda. Anda harus menjaga penjaga Anda. Penatua Ye, dia pasti kaisar para dewa yang disebutkan oleh Tian kecil. Hati Feng Qing yang sedikit bergetar setelah dia mengetahui bahwa Duan Lingtian dan kaisar dewa ada di dekatnya dan telah menemukan mereka. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Dia menjadi waspada dan tidak berani lengah saat dia menunggu Duan Lingtian dan Ye Chen Feng. Setelah beberapa saat, ledakan, suara yang menghancurkan bumi bergema di udara, menyebabkan Blood Mountain Range bergetar. Ledakan itu bahkan memicu badai pasir di beberapa daerah. Setelah itu, Mi Xuan, tunjukkan dirimu. Feng Qing yang segera mengenali suara muridnya. Karena dia bisa mendengar Duan Lingtian, Mi Xuan secara alami juga bisa mendengarnya. Mi Xuan membuka matanya. Ekspresi dingin muncul di wajahnya saat dia mencibir dan berkata, Feng Qingyan, kamu benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan muridmu. Dia bahkan datang ke tanah orang mati untukmu. Dia bahkan berhasil menemukanku. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku dan aliansi roh yang mendalam bukanlah tandingannya? Mi Xuan tidak menunggu jawaban Feng Qingyan dan terbang ke pusat pegunungan darah. Demikian pula, ketika anggota aliansi roh mendalam, bawahan Mi Xuan, mendengar keributan, mereka terbang menuju sumber keributan juga. Mereka dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka mendengar nada arogan Duan Lingtian. Ketika Mi Xuan mendekat ke pusat pegunungan, dia melihat sosok ungu yang dikenalnya dikelilingi oleh bawahannya. Duan Lingtian. Mi Xuan mendarat dan berjalan menuju Duan Lingtian. Bawahannya dengan cepat memberi jalan untuknya. Dia berhenti di depan Duan Lingtian dan berkata dengan mengejek, kamu tidak bisa mengalahkanku saat itu di istana surgawi dari surga penghancur soliter. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya sekarang? Anda hanya Lord of Gods yang belum sempurna. Mi Xuan memandang Duan Lingtian dengan senyum menghina di wajahnya. Duan Lingtian tersenyum cerah dan berkata, Mi Xuan,
kamu akan segera tahu apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba melangkah maju dari belakang Misuan. Dia memandang Duan Lingtian dengan dingin saat dia berkata kepada Misuan, "Pemimpin, biarkan aku berurusan dengannya. Aku akan memenggal kepalanya untukmu hari ini." Orang tua itu kurus, dan dia mengenakan jubah abu-abu. Begitu dia selesai berbicara, energi surgawi menyapu keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia melemparkan beberapa kompas formasi ke udara. Kompas formasi melayang di udara dengan bantuan energi surgawinya. Orang tua itu tidak lain adalah wakil pemimpin aliansi roh mendalam, master formasi yang direkrut Misuan. Dia adalah Lord of Gods yang belum sempurna, dan dia juga tangan kanan Misuan. Mata Misuan berkilat dingin saat dia berkata, "Tai Yuan, jangan meremehkannya. Dia cukup kuat. Lebih baik bagi kita untuk bergabung dan membunuhnya. Bantu aku dengan formasimu." "Ya, pemimpin." Setelah itu, energi surgawi menyapu keluar dari tubuh Misuan. Meskipun dia tidak memiliki kendali penuh atas tubuh Feng Qingyang, kekuatan yang bisa dia lepaskan sekarang lebih kuat karena dia sudah terbiasa mengendalikan tubuh Feng Qingyang. Pada saat yang sama, dia mulai meluncurkan serangan jiwa ke Duan Lingtian. Meskipun Tai Yuan, lelaki tua itu, merasa bahwa Misuan terlalu berhati-hati, dia tidak ragu dan menuruti kata-kata Misuan. Begitu Misuan bergerak, dia terbang juga. Ketika kompas formasi terbang ke atas kepala Duan Lingtian, Tai Yuan bersiap untuk mengaktifkan formasi. Sayangnya, pada saat kritis, astaga, 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 Tai Yuan dan anggota lainnya menyaksikan dengan kaget dan bingung saat kompas formasi langsung menjadi debu dan tersebar di udara. "Siapa di sana?" teriak lelaki tua itu saat ekspresinya berubah drastis. Dia adalah seorang ahli dalam formasi sehingga dia tahu bahkan Lord of Gods tingkat lanjut tidak akan mampu menghancurkan kompas formasi dan formasinya dengan mudah. Dia telah memelihara kompas selama bertahun-tahun dengan energi jiwa, esensi kehidupan, dan darahnya sehingga mereka jauh lebih unggul daripada kompas formasi biasa. "Siapa ini?" Anggota lain dari aliansi roh mendalam saling memandang dengan bingung juga. Sementara itu, Misuan, yang tengah menyerang Duan Lingtian, juga memperhatikan situasinya. Matanya langsung melebar saat dia berteriak, "Ada orang lain di sini." Dia membawa penguatan. Saat ini, astaga, embusan angin bertiup melewati sebelum sosok emas muncul di belakang Misuan hanya dalam sekejap mata. Misuan sepertinya tidak memperhatikan kehadiran pendatang baru sama sekali. Duan Lingtian dan yang lainnya yang menghadap Misuan secara alami bisa melihat sosok di belakang Misuan. Ekspresi Tai Yuan segera berubah, dan dia dengan cepat berteriak, "Pemimpin, hati-hati." "Hah?" Misuan terkejut dan bingung. "Apa yang terjadi? Apakah saya dalam bahaya?" Sementara Misuan masih bingung, pemuda berpakaian emas itu bergerak. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyapu ke atas kepala Misuan. Kemudian, semua orang menyaksikan energi membentuk tangan yang hampir tembus pandang yang menjangkau ke dalam tubuh Misuan, atau lebih tepatnya, tubuh Feng Qingyang. Kemudian, hanya dalam waktu singkat, tangan itu mengeluarkan jiwa dari tubuh Feng Qingyang. Mata Feng Qingyang menjadi kosong sesaat sebelum kehidupan akhirnya kembali kepada mereka. Pada saat yang sama, aura dan bantalan tubuh Feng Qingyang segera berubah. Setelah melihat ini, Duan Lingtian sangat gembira. Dia segera melangkah maju dan berseru, "Tuan, apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," jawab Feng Qingyang. Ia merasa seperti terbangun dari mimpi. Dia benar-benar tidak percaya dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dengan begitu mudah. Setelah dia menenangkan diri, dia berbalik untuk melihat Misuan, yang dalam bentuk aslinya. Pada saat ini, Misuan dipegang oleh tangan tembus pandang yang dibentuk oleh energi pemuda berpakaian emas itu. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Bab 3959, Pedang Dao Jenius, kamu. "Siapa kamu?" Misuan terkejut. Dia tidak menyangka akan ditarik keluar dari tubuh Feng Qingyang dengan begitu mudah. Karena bentuk aslinya adalah jiwa, dia masih berfungsi dengan sangat normal. Namun, dia segera menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali di depan pemuda berpakaian emas itu. Jiwanya telah sepenuhnya ditekan. Aura pihak lain sangat kuat. "Misuan, jangan repot-repot berjuang," kata Duan Lingtian dingin. "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari Kaisar Dewa?" "Kaisar Dewa?"
Tidak hanya Misuan gemetar hebat setelah mendengar kata-kata ini, tetapi bawahannya, termasuk wakil pemimpin aliansi roh mendalam, juga gemetar ketakutan. Mereka terkejut bahwa pemimpin mereka benar-benar memprovokasi Kaisar Dewa. Sebelumnya, mereka bertanya-tanya orang seperti apa yang bisa berurusan dengan pemimpin mereka, yang merupakan Lord of Gods perantara, dengan begitu mudah. Ternyata, pihak lain adalah Kaisar Dewa. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Dewa untuk memiliki kekuatan yang mengerikan. Tuanku, manfaat apa yang dijanjikan Duan Lingtian kepada Anda? Mengapa Anda membantunya berurusan dengan saya? Misuan bertanya dengan suara gemetar saat dia menatap Ye Chen Feng. Aku bersedia memberimu lebih dari apa yang dia janjikan selama kamu bersedia menyelamatkan hidupku. Misuan tidak meragukan pemuda berbaju emas di depannya adalah Kaisar Dewa. Jika tidak, pihak lain tidak akan bisa menariknya keluar dari tubuh Feng Qing yang dengan mudah. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Ye Chen Feng memandang Duan Lingtian setelah Misuan selesai berbicara. Duan Lingtian, Penatua Ye, terima kasih telah mengabulkan permintaanku, kata Duan Lingtian kepada Ye Chen Feng dengan penuh terima kasih. Setelah itu, dia melihat ke arah Misuan, dan dua garis cahaya keluar dari matanya ke arah Misuan, itu adalah serangan jiwa. Sebelum mereka mencari Misuan, Duan Lingtian telah memberitahu Ye Chen Feng bahwa dia berharap untuk membunuh Misuan dengan tangannya sendiri. Ye Chen Feng tidak peduli siapa yang membunuh Misuan. Lagi pula, dia bisa menggunakan Misuan untuk memelihara jiwa pedangnya yang tidak lengkap dalam pedang sucinya yang menonjol selama dia mempertahankan jiwa Misuan dengan cepat setelah Misuan meninggal. Tidak, Misuan ingin berjuang dan melawan ketika dia melihat serangan jiwa Duan Lingtian menyapu ke arahnya. Sayangnya, dia menemukan dia tidak bisa memobilisasi energi jiwanya sama sekali. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia sadar bahwa Duan Lingtian sepertinya sangat ingin membunuhnya karena Duan Lingtian ingin membungkamnya. Dia yakin bahwa Duan Lingtian ingin membunuhnya karena Duan Lingtian takut dia akan mengungkapkan fakta bahwa Duan Lingtian memiliki semua 5 elemen surgawi. Misuan buru-buru menatap Ye Chen Feng dan berteriak, Tuanku, Duan Lingtian memiliki 5 div. Misuan bahkan belum selesai mengucapkan kata, ilahi, sebelum serangan jiwa Duan Lingtian membunuhnya. Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk memikirkan kata-kata Misuan yang belum selesai. Begitu Misuan meninggal, dia mengeluarkan botol hitam yang unik dan melambaikan tangannya, menyimpan jiwa Misuan yang akan bubar. Setelah selesai, dia mengocok botol dengan senyum di wajahnya dan berkata, terima kasih, Duan Lingtian. Ye Chen Feng tidak memikirkan kata-kata Misuan yang belum selesai. Menurut pendapatnya, Misuan mungkin berpikir bahwa apapun yang dimiliki Duan Lingtian adalah harta yang langka, tetapi dia tidak berpikir dia akan menemukannya sebagai harta karun. Lagi pula, hal-hal antara para dewa-dewa, terutama yang belum pernah ke alam dewa, dianggap berharga tidak ada apa-apanya di mata Kaisar Dewa seperti dia. Selain itu, Duan Lingtian telah membantunya kali ini. Dia tidak berniat merampok Duan Lingtian bahkan jika Duan Lingtian memiliki harta langka. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari pikiran Ye Chen Feng. Dia hanya tahu tujuannya telah tercapai. Lagi pula, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Sebelumnya, setelah membunuh Wu Hongqing dan menguasai kuil judul, dia diam-diam menyelidiki masalah ini dan menemukan bahwa Wu Hongqing tidak memberitahu orang lain tentang fakta bahwa dia memiliki 5 elemen surgawi. Jelas, Wu Hongqing berharap untuk mendapatkan semua 5 elemen surgawi. Ini juga kemungkinan alasan Misuan tidak memberitahu siapapun tentang 5 elemen surgawinya. 5 elemen surgawi sangat didambakan. Ada desas-desus bahwa mereka akan membantu seseorang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dan akan memberikan satu kekuatan besar. Dengan 5 elemen surgawi, bahkan mungkin untuk mengalahkan seseorang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Duan Lingtian berkata dengan tulus, tidak, seharusnya aku yang berterima kasih padamu, Penatua Ye. Terima kasih telah menyelamatkan tuanku. Feng Qing yang akhirnya kembali ke akal sehatnya. Dia dengan cepat berterima kasih kepada Ye Chen Feng juga. Terima kasih untuk bantuannya. Setelah Feng Qing yang selesai berbicara, dia tidak membuang waktu dan menyerang bawahan Misuan. Astaga, astaga, astaga. Sinar pedang terbang di udara menuju Taiyuan, wakil pemimpin aliansi roh yang mendalam dan juga dewa-dewa yang belum sempurna, dan anggota aliansi lainnya. Semuanya membeku seolah waktu telah berhenti. Ketika sinar pedang menyapu,
semua bawahan Misuan dipenggal hanya dalam sekejap. Hanya Taiyuan yang berhasil melarikan diri pada menit terakhir, bahkan saat itu, dia telah kehilangan salah satu tangannya karena sinar pedang. Hukum waktu dan pedang Dao. Ye Chen Feng melambaikan tangannya dengan santai saat dia melihat Feng Qing yang dengan sedikit terkejut. Sinar pedang melesat dan membunuh Taiyuan yang mencoba melarikan diri. Feng Qing yang menatap Ye Chen Feng, terkejut. Ini karena dia menemukan Ye Chen Feng juga memahami pedang Dao. Ye Chen tidak hanya menguasai bentuk dasar pedang Dao, tetapi Ye Chen Feng juga menguasainya hingga tahap dasar. Anehnya, pedang Dao miliknya lebih kuat dari milik Ye Chen Feng. Saya tidak berharap Anda untuk menguasai pedang Dao sejauh ini ketika Anda hanya berada di alam Devata, kata Ye Chen Feng. Dia berkata sambil menghela nafas, selama hampir 20.000 tahun, saya belum pernah bertemu orang yang melampaui pedang Dao saya. Kamu yang pertama. Ye Chen Feng berpikir bahwa orang di depannya adalah seorang jenius pedang Dao. Ini adalah kesannya tentang Feng Qing yang. Itu adalah kesan yang agak tak terlupakan. Di masa lalu, Ye Chen Feng telah memikirkan hari di mana dia bisa bertemu dengan seseorang yang pedang Dao-nya sama atau lebih kuat darinya. Namun, dia tidak menyangka sekarang dia telah bertemu orang di luar alam dewa. Selain itu, pihak lain jauh lebih muda darinya, dan basis kultivasi pihak lain juga jauh lebih rendah darinya. Setelah menjadi Lord of Gods, seseorang akan dapat merasakan usia tulang orang lain dengan kesadaran surgawi seseorang. Meskipun seseorang tidak akan bisa menebak dengan tepat usianya, itu masih perkiraan yang cukup dekat. Untuk alasan ini, Ye Chen Feng tahu bahwa Feng Qing yang baru berusia sekitar 10.000 tahun. Feng Qing yang berkata, terkejut, selain muridku, kau adalah orang pertama yang kutemui yang memahami pedang Dao. Feng Qing yang tahu bahwa pedang Dao Ye Chen Feng sangat berbeda dari miliknya. Meskipun ada perbedaan antara pedang Dao miliknya dan Duan Lingtian, mereka memiliki esensi yang sama. Adapun Ye Chen Feng, esensi dari pedang Dao mereka benar-benar berbeda. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengerutkan kening sebentar setelah mendengar kata-kata tuannya. Dia tidak mengharapkan tuannya untuk mengekspos penguasaan pedang Dao di depan Ye Chen Feng. Ini akan merepotkan jika mereka berada di alam dewa. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang berpikiran sempit di alam dewa. Mereka rentan terhadap kecemburuan dan pasti akan menimbulkan masalah jika mereka menemukan seseorang yang lebih muda dari mereka dengan basis kultivasi yang lebih rendah berhasil menguasai pedang Dao, yang gagal mereka lakukan. Oleh karena itu, Duan Lingtian secara naluriah mengerutkan kening ketika tuannya secara terbuka mengungkapkan penguasaannya atas pedang Dao. Namun, kerutannya mereda dengan sangat cepat ketika dia berpikir bahwa tidak apa-apa untuk mengungkapkan masalah ini kepada Ye Chen Feng. Sekarang setelah dia mengesampingkan masalah ini, dia juga merasa agak terkejut bahwa Penatua Ascension dari Sekte yang murni juga telah memahami pedang Dao. Sejak dia pergi ke alam dewa, dia belum pernah bertemu siapapun yang telah memahami tahap dasar dari salah satu dari 4 Tao surga dan bumi. Mirip dengan tuannya, dia juga bisa merasakan bahwa pedang Dao Ye Chen Feng lebih lemah dari miliknya. Selain muridmu, Ye Chen Feng bertanya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, oh, itu benar. Duan Lingtian telah menguasai bentuk dasar pedang Dao. Bentuk dasar dianggap sebagai pedang Dao asli di alam dewa. Bentuk dasar pedang Dao. Feng Qing yang sedikit bingung. Kemudian, tepat saat dia akan mengoreksi Ye Chen Feng, dia menerima transmisi suara dari Duan Lingtian. Tuan, saya menyembunyikan kekuatan sejati saya ketika saya berada di alam dewa. Saya hanya mengungkapkan bentuk dasar pedang Dao saya di depan orang lain. Feng Qing yang tidak bodoh jadi dia langsung mengerti maksud Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia mengangguk dan setuju dengan kata-kata Ye Chen Feng. Kemudian, dia menambahkan, namun, di alam Devata, bentuk dasar dari pedang Dao tidak dianggap sebagai pedang Dao yang asli. Ye Chen Feng mengangguk. Saya tahu. Aku datang dari alam duniawi. Feng Qing yang mengalihkan topik pembicaraan dengan mulus dan berkata dengan senyum masam, itu benar. Aku seharusnya tahu. Lagi pula, ketika Anda menyerang sebelumnya, kekuatan Anda adalah seorang kaisar dewa. Jika Anda adalah penduduk asli alam para dewa dan bukan dari alam yang lebih rendah, kekuatan Anda akan tertahan. Setelah ketiganya kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter, Ye Chen Feng tinggal cukup lama. Dia menghabiskan waktunya di sana mendiskusikan pedang Dao dengan Feng Qing yang.
Keduanya mendapat manfaat dari diskusi mereka. Duan Lingtian tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan sangat tertarik untuk mendiskusikan pedang dao dengan tuannya setelah tuannya menunjukkan pedang daonya. Selain itu, dia juga tidak berharap tuannya dan Ye Chen Feng menjadi teman baik begitu cepat. Akhirnya, sebelum Ye Chen Feng pergi, dia berkata sambil tersenyum, "Qing Yang, di masa depan, ketika Anda datang ke tanah energi yang mendalam, datanglah ke sekte yang murni dan bergabunglah dengan faksi kabut tersembunyi saya." Kemudian, dia menambahkan dengan senyum masam, "Selama kamu mau bergabung denganku, aku bahkan bisa menerimamu sebagai murid atas nama tuanku dan mengenalimu sebagai adik laki-lakiku." Bab 3960, Bepergian melalui ruang dan waktu. Saudara Ye, saya pasti akan mengunjungi Anda di sekte yang murni jika saya pernah pergi ke tanah energi mendalam, kata Feng Qing Yang dan tidak menolak kebaikan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng mengangguk sebelum dia mengucapkan selamat tinggal pada Feng Qing Yang. Tanpa membuang waktu, dia mengeluarkan Destruction Divine Shuttle-nya dan meninggalkan Solitary Destructive Heaven. Bahkan dia tidak tahu ke alam dewa mana dia akan dikirim. Ye Chen Feng tidak mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian karena dia akan segera bertemu Duan Lingtian. Bagaimanapun, tubuh sejati Duan Lingtian ada di sekte yang murni, dan hanya doppelgangernya dari hukum ruang angkasa yang ada di alam Devata. Sebagai penatua Ascension dari sekte yang murni, salah satu dari beberapa kaisar dewa perantara di sekte yang murni, dan pemimpin faksi pedang tersembunyi, dia bisa melihat Duan Lingtian kapanpun dia mau. Setelah Ye Chen Feng pergi, Feng Qing yang berkata kepada Duan Lingtian sambil tersenyum, "Kakak Ye adalah orang yang sangat lugas." Kemudian, Feng Qing yang mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang. Pedang itu adalah pedang suci terkemuka yang diberikan kepadanya oleh Ye Chen Feng sebelum Ye Chen Feng pergi. Menurut pendapat Ye Chen Feng, Feng Qing yang mungkin tidak kekurangan artefak biasa, tapi dia yakin bahwa Feng Qing yang pasti tidak memiliki artefak surgawi yang menonjol. Lagi pula, Feng Qing yang bahkan belum pernah ke alam dewa. Oleh karena itu, dia memberi Feng Qing yang pedang surgawi yang menonjol. Ye Chen Feng tidak sepenuhnya salah dalam pemikirannya. Memang, Feng Qing yang tidak memiliki artefak surgawi yang menonjol di tangannya. Meskipun dia telah mewarisi warisan pembangkit tenaga listrik tertinggi di neraka Asura, pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak meninggalkan harta fisik atau senjata apapun. Kalau tidak, dia akan lebih kuat dari dia sekarang. Namun, setelah Duan Lingtian kembali dari tanah energi mendalam sebelumnya, Duan Lingtian telah memberinya beberapa artefak surgawi yang menonjol. Meskipun demikian, dia masih menerima hadiah Ye Chen Feng karena dia tahu Ye Chen Feng berusaha membalas kebaikannya. Selama waktu yang dihabiskan Feng Qing yang dengan Ye Chen Feng, mereka memiliki percakapan mendalam tentang pedang dao. Mereka berdua mendapat manfaat dari diskusi mereka, tetapi jelas bahwa Ye Chen Feng lebih diuntungkan. Untuk alasan ini, Ye Chen Feng ingin membalas budi dengan memberi Feng Qing yang pedang surgawi yang menonjol. Alasan terbesar mengapa Ye Chen Feng menghargai Feng Qing yang adalah karena penguasaan Feng Qing yang dari pedang dao, yang lebih mendalam daripada miliknya. Itu juga alasan mengapa dia mengatakan dia akan bersedia menerima Feng Qing yang sebagai murid atas nama tuannya dan mengakui Feng Qing yang sebagai adik juniornya. Setelah mendengar kata-kata Feng Qing yang, Duan Lingtian mengangguk. Dia memang sangat lugas. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, jika Anda pergi ke sekte yang murni dan menerima undangan Penatua Ye, banyak orang harus memanggil Anda sebagai kakek junior, dan Anda akan diperlakukan sebagai leluhur." Meskipun Penatua Ye belum tua, statusnya sangat tinggi di sekte yang murni. Faktanya, statusnya termasuk yang tertinggi di sekte. Petik 2. Feng Qing yang hanya tahu bahwa Ye Chen Feng adalah kaisar dewa dan bahwa Ye Chen Feng dan Duan Lingtian berada di sekte yang sama. Dia tidak menanyakan tentang status Ye Chen Feng di sekte sehingga dia secara alami tidak menyadari bahwa Ye Chen Feng memiliki status yang begitu tinggi di sekte yang murni sampai Duan Lingtian memberitahunya tentang hal itu. Pada saat ini, Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, "Tuan, Anda seharusnya tidak mengungkapkan pedang dao Anda dengan mudah, terutama di alam dewa. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana, dan ada banyak di antara mereka yang berpikiran sempit. Secara alami, Penatua Ye bukan orang seperti itu. Meski aku baru mengenalnya sebentar, aku bisa mengatakan itu dengan percaya diri. Namun,
Ada banyak yang tidak seperti Penatua Ye. Feng Qing yang tersenyum pahit sebelum berkata, aku mengerti. Faktanya, saya hanya menggunakan pedang dao saya saat itu karena saya terlalu cemas. Meskipun Misuan tidak berhasil mengekspos 5 elemen surgawi Anda, dengan beberapa kata yang dia katakan, mungkin, bawahannya mungkin bisa menyatukan potongan-potongan itu. Mungkin, akan baik-baik saja jika saudara Ye mengetahuinya, tetapi jika bawahan Misuan berhasil menebaknya, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagimu. Oleh karena itu, saya ingin membunuh mereka semua secepat mungkin, dan saya hanya bisa melakukannya dengan pedang dao. Saya tidak mempertimbangkan hal lain pada saat itu. Lupakan, apa yang dilakukan sudah selesai. Selain itu, tidak ada salahnya dilakukan kali ini, kata Feng Qing yang sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada Duan Lingtian, kami sudah lama tidak mengobrol. Kali ini, kami akhirnya punya waktu untuk mengobrol. Ceritakan tentang pengalaman Anda di alam dewa selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu Anda pergi ke Realm of Gods, dan Anda bahkan menjadi Lord of Gods yang belum sempurna. Kamu benar-benar telah melampaui tuanmu. Meskipun Duan Lingtian telah melampaui Feng Qing Yan tidak marah atau cemburu. Sebaliknya, dia merasa senang dan lega untuk Duan Lingtian. Kali ini, Penatua Ye kembali bersamaku dan menghabiskan banyak waktumu. Memang benar kita sudah lama tidak mengobrol. Sekarang Penatua Ye telah pergi, saya dapat memberitahu Anda tentang apa yang terjadi selama beberapa dekade terakhir, Tuan, kata Duan Lingtian. Feng Qing Yang dan Duan Lingtian kembali ke tanah budidaya Duan Lingtian di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter sebelum Duan Lingtian menceritakan apa yang terjadi pada tuannya. Karena tuannya bahkan tahu bahwa dia memiliki 5 elemen surgawi, dia berbicara tanpa keberatan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memikirkan keluarganya. Lagi pula, Duan Lingtian tidak memilih untuk bertemu keluarganya ketika dia mengirim doppelgangernya kembali ke alam bawah karena dia tidak ingin membuat keluarganya melalui rasa sakit perpisahan lagi. Lagi pula, pertemuan mereka hanya akan singkat, dan dia tidak yakin apakah dia bisa kembali lagi. Dia merasa bahwa tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan Destruction Divine Shuttles. Namun, kali ini, Duan Lingtian berubah pikiran. Dia tidak lagi berpikir akan sulit untuk mendapatkan Destruction Divine Shuttles jadi dia pikir sudah waktunya baginya untuk bertemu keluarganya. Dia tidak bisa mendapatkan banyak Destruction Divine Shuttles dari Qin Wu Yang, tapi Ye Chen Feng telah mengatakan bahwa faksi Hidden Sword akan mampu membuat batch Destruction Divine Shuttles hanya dalam beberapa dekade. Duan Lingtian menghela nafas secara emosional, berpikir mungkin inilah saatnya untuk bertemu keluarganya sementara itu. Feng Qing yang terus mendengarkan Duan Lingtian menceritakan pengalamannya di tanah energi mendalam. Awalnya, dia agak tenang, tetapi ketika dia mendengar tentang bahaya yang dihadapi Duan Lingtian, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Dia juga membantu Duan Lingtian menganalisis beberapa hal seperti Duan Qiaoyu yang tampaknya sangat akrab dengan Duan Lingtian meskipun itu adalah pertama kalinya Duan Lingtian melihatnya. Feng Qing yang berkata, dia memiliki nama keluarga yang sama denganmu, dan dia memanggilmu, saudara. Dia bahkan mengatakan bahwa kamu mirip dengan kakaknya. Hal-hal ini sepertinya bukan kebetulan sama sekali. Anda juga mengatakan bahwa dia memandang Anda seolah-olah dia sedang melihat saudaranya sendiri. Mari kita membuat tebakan yang berani. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan hukum waktu? Anda harus menyadari bahwa ada artefak surgawi di alam Devata yang berisi hukum waktu. Feng Qing yang mendengarkan Duan Lingtian menjelaskan pengalamannya di tanah energi mendalam. Pada awalnya, dia tenang dan tenang, tetapi ketika Duan Lingtian berbicara tentang bahaya yang dia hadapi, ekspresinya berubah tanpa sadar. Tentu saja, selama proses ini, dia juga menganalisis beberapa hal dengan Duan Lingtian, seperti Duan Qiaoyu, yang tiba-tiba muncul di depan Duan Lingtian dan bersikap ramah kepada Duan Lingtian. Dia memiliki nama keluarga yang sama denganmu, Duan, dan memanggilmu, saudara. Dia bahkan mengatakan bahwa kamu mirip dengan kakaknya. Ini mungkin terdengar seperti kebetulan, tetapi apakah ini benar-benar kebetulan? Anda juga mengatakan bahwa cara dia memandang Anda tidak tampak seperti dia hanya melihat seseorang yang tampak seperti kakaknya. Dia menatap Anda dengan penuh kasih sayang seolah-olah dia sedang melihat saudaranya sendiri. Mari kita membuat tebakan yang berani dan tidak masuk akal. Mungkinkah ini terkait dengan hukum waktu? Anda juga harus tahu bahwa ada beberapa senjata surgawi yang berisi hukum waktu di alam Devata,
dan waktu di sebagian besar artefak ini mengalir secara berbeda dari dunia luar. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah akan terpengaruh oleh aliran waktu sedangkan mereka yang lebih kuat akan dapat mengatasi efek dari hukum waktu. Ini mirip dengan pagoda 7 harta karun yang indah yang menahan Penatua Huo saat itu. Anda telah berkultivasi di pagoda juga jadi saya yakin Anda sadar bahwa aliran waktu di sana berbeda dari dunia luar. Feng Qing yang berkata, yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika seseorang hukum waktu bersama artefak khusus, dalam keadaan khusus, dimungkinkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Secara alami, ada batasan untuk itu juga. Petik 2. Mata Duan Lingtian melebar setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menangkap maksud tuannya. Dia bertanya, Tuan, maksud Anda saya mungkin bertemu Duan Qiaoyu di waktu yang berbeda. Itu benar, kata Feng Qing yang dengan anggukan, kamu tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang warisannya aku warisi memahami hukum waktu. Meskipun dia tidak meninggalkan banyak hal, dia meninggalkan saya dengan banyak informasi berguna. Saya belajar tentang ini darinya. Kemudian, Feng Qing yang melanjutkan berkata, seperti yang saya katakan, dengan artefak yang tepat, keadaan yang tepat, dan hukum waktu, adalah mungkin untuk melakukan perjalanan melalui waktu. Bagaimana jika Anda entah bagaimana melakukan perjalanan ke masa lalu di masa depan? Mungkin, Anda melakukan perjalanan kembali 700 tahun yang lalu, saat Anda bahkan belum lahir, dan bertemu Duan Qiaoyu. Mungkin, Anda bertemu dengannya di sana. Mungkin saja kalian berdua rukun dan memperlakukan satu sama lain seperti saudara kandung. Dugaan Feng Qing yang memang agak berani dan berlebihan. Duan Lingtian merasa agak sulit untuk percaya. Apakah ini benar-benar mungkin? Meskipun kemungkinannya sekarang, itu bukan tidak mungkin. Namun, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang meninggalkan saya warisannya tidak pernah mengalami perjalanan waktu. Ini hanya spekulasinya, kata Feng Qing yang. Ini juga alasan dia mengatakan tebakannya agak tidak masuk akal. Saya kira kita akan mengetahuinya tepat waktu jika memungkinkan, kata Duan Lingtian. Matanya berkilat saat dia tenggelam dalam pikirannya. Meskipun dia merasa sulit untuk percaya, dia pikir itu benar-benar bukan tidak mungkin ketika dia mengingat waktunya di pagoda 7 harta karun yang indah di alam duniawi. Dia telah belajar setelah dia tiba di alam Devata bahwa 7 harta karun pagoda indah memiliki efek yang berbeda pada mereka yang telah menjadi surgawi dan mereka yang belum menjadi surgawi. Semakin kuat, semakin sedikit waktu di pagoda yang akan mempengaruhinya. Kemudian, Penatua Huo juga menjelaskan kepadanya bahwa pagoda 7 harta karun yang indah, yang memiliki aliran waktu yang lambat, digunakan untuk membantu junior dengan basis kultivasi yang lebih rendah berkultivasi. Sejak pagoda indah 7 harta karun ada, betul sekali. Kita akan mengetahuinya cepat atau lambat, kata Feng Qing yang sambil mengangguk. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu sebelum dia bertanya, apakah kamu bertemu keluargamu? Saya pikir Anda bersama mereka selama ini. Saya tidak tahu Anda akan pergi ke alam dewa. Begitu Duan Lingtian mendengar kata-kata yang Feng Qing, dia terdiam. Saya punya kekhawatiran sebelumnya jadi saya tidak bertemu mereka. Tapi sekarang, mereka ada lagi. Aku akan mengunjungi mereka nanti.